Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Baik-baik semua kan? Puji Tuhan. Kami berdoa Bapak dan Ibu semuanya baik-baik saja, sama seperti jiwa Bapak dan Ibu baik-baik saja. Puji Tuhan untuk semua yang boleh terjadi, kami percaya bahwa semua adalah baik karena Tuhan Yesus selalu baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya selalu baik. Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu, Wednesday Bible Wisdom menayangkan tentang pembahasan tentang Henokh, di mana ada 3 seri daripada Henokh. Dan beberapa masukan, ada beberapa permintaan bahwa Wednesday Bible Wisdom untuk menayangkan ulang seri daripada Henokh, 3 seri di dalam satu tayangan. Dan untuk itu, hari ini kita akan menayangkan ulang daripada pembahasan Henokh 3 seri di dalam satu tayangan. Nah, sebelum kita menyaksikan dan belajar lebih lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kami dan keluarga kami, Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa kami tidak pernah kekurangan, bahwa kami dalam keadaan baik, keadaan sehat, Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Tuhan, kami mengucap syukur buat Wednesday Bible Wisdom, Tuhan, yang boleh menjadi saluran berkat daripada-Mu, Tuhan, bagi kami semua. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan, Tuhan Yesus, pada masa-masa ini, Tuhan. Benar kami melakukan Tuhan Yesus Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat Pastor Aruna Wirjo Lukito Tuhan, yang boleh menjadi narasumber Tuhan Yesus Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih. Kami ucap syukur juga Tuhan untuk Pastor Gunawan Tuhan Yesus Tuhan, yang boleh menjadi gembala daripada GBI Kebon Siri Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat hamba-Mu, untuk semua tim yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kami janji, kami nggak curi itu semua. Terima kasih Tuhan, bimbing kami Tuhan, Roh Kudus, jadikan kami tawaran Roh-Mu, mengerti isi hati-Mu. Pada hari ini kami mau belajar tentang Engkau lebih dan lebih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Wisdomers, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik ya. Selalu baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya baik. Bersama dengan kita, Pak Bro Aruna. Shalom. Shalom Pak Bro. Sehat Pak Bro? Sehat, udah panjang kemarin ya? Wah, 4 seri Pak Bro, full 4 atau 5 itu? 4, bisa 4, ya 4 Pak Bro. Ya. 4, bahas tentang kematian. Kematian ya? Ngulang. Horor. Nah hari ini Pak Bro, kita ngebahas tentang Sesuai dengan janji ya? janji. Kita membahas tentang Henokh. Kenapa, bagaimana, dan apa itu Henokh? Wah, kita cari tahu nih. Pak Bro Aruna udah siapin buat kita semua untuk mengupas tuntas Henokh habis-habisan. Kulitnya saja, biar tidak. Karena ini banyak orang penasaran kan Pak Bro? Di lapangan ini ya, rame ya? Rame. Nah, kita tuh kan bahkan di marketplace banyak yang dijual. Tapi pertanyaan saya, dia tuh ngambil kutipan yang mana? Oke. Yang ada di gulungan Laut Mati sama yang dipakai di ortodok di Ethiopia, tebelnya beda Pak Bro? Ya. Lalu sekarang kita mengerti nih membuka tentang Henokh. Lalu kita pakai yang dasar yang mana? Ya. Nah, untuk di luar dari hal-hal fenomenal yang ada di Henokh, yang terutama tentang malaikat, urusan setan-setanan, sampai dengan akhir zaman ada di sana dan tidak ada di hal-hal di Alkitab yang ada sekarang. Nah, pertanyaan pertamanya itu juga adalah kenapa dia tidak ada di kitab kanon itu, Pak Bro? Jadi gini, Henokh, ini saya senang nih sama Henokh. Kenapa? Hidupnya kita harus kayak Henokh loh. Henokh itu keturunan ke-7 dari Adam. Ya. Dan Henokh hidup sekitar 3.400 sebelum Masehi. Ya. Nah, Henokh itu jangan dibilang cuma orang biasa. Henokh itu adalah pemimpin leader. Raja kan sebutannya belum kuat ya hari itu ya. Ya. Tapi dia itu adalah seorang pemimpin yang berkarisma, orangnya lurus, dan dia mewarisi hal yang indah. Karena zaman Henokh hidup, Adam tuh masih ada.
Yang nggak ketemu Adam itu kan Nuh. Iya. Bapaknya Adam, Metusalah, Nuh. Bapaknya Nuh, bukan bapaknya Adam. Itu ketemu sama Adam. Jadi Adam tuh langsung menyampaikan dari mulut pertama Adam kepada anak, cucu, buyut, cicit, canggah, gantung siwur, udek-udek itu. 7 seri itu. Iya. Jadi Henok itu menangkap langsung dari Adam. Ingat, Adam 930 tahun loh usianya. Jadi dia bicara langsung dan mereka ini semua mendengar kesaksian langsung mengenai taman di Eden. Dari orang yang langsung ketemu sama Tuhan. The living legend. Dia legenda hidup dan dia pelaksana, dia adalah saksi hidup, saksi sejarah dan melaksanakan langsung dan dia hebatnya satu-satunya orang yang tidak pernah ketemu sama kuasa gelap, Adam. Sakti mandraguna. Dan waktu dia jatuh dalam dosa, kesaktian itu masih ada. Jadi, dia kehilangan hubungan sama Tuhan. Dan Adam itu kan adalah orang yang menyesal hidupnya, luar biasa. Buktinya apa? Waktu dia punya anak, yang kasih nama anak istrinya loh. Hawa loh. Mana Adam hari itu? Dia nggak hadir. Saya nggak tahu bagaimana dia berduka, menyesali keputusan yang merusak semua situasi ini. Tapi Tuhan baik. Ada Adam kedua yang Kristus adalah Adam kedua, membawa keselamatan. Henok tuh raja. Ini jadi rame di lapangan. Sebelum Pak Bro tanya ini, saya kalau keliling seminar akhir zaman, tanya dibuka bebas, kata Henok sudah muncul sekitar tahun 2012, 11, 12. Wow. Ada yang ngomong. Dan hari itu kalau saya jawab sedikit, orang masih mau terima lah. Makin ke sini, ngulik. Henok ditanyain terus nih. Nah, jadi kitab Henok itu kitab yang ditulis oleh Henok, sang pemimpin, keturunan ketujuh dari Adam. Pertanyaan Pak Bro pasti adalah, kenapa surat itu nggak ada di kanonisasi kita? Alkitab yang kita pegang ini adalah Alkitab yang terdiri dari 39 PL dan 27 PB. Yang menentukan ini siapa? Konsili. Kok kita sekarang ikut? Ya karena Anda nggak ikut di konsili itu, kan gitu. Kalau Anda mau tambahkan, ya silahkan aja. Jangan lupa, konsili Laodikia itu pernah mengeluarkan kitab Wahyu dari PB. Oh iya? Oh iya, jadi sekarang kalau orang bilang gini, tuh, Bro. Anda pegang 66, ini kesepakatan organisasi. Anda mau pegang 67 boleh nggak? Ya kalau Anda mau sih, orang Katolik kan bukan cuma 66 kitab, ada Deuterokanonika. Dan ingat, itu di situ masih ada cerita lagi. Tulisan Abraham belum ada. Orang Yahudi itu memiliki tulisan, jumlahnya tidak 66. Bohong lah kalau 66. Orang Yahudi itu nggak mau terima PB kok. PB ini kan Kristen yang pegang. Orang Yahudi punya tulisan. Dan Alkitab menyebutkan sedikit dari yang tidak tercatat itu. Contoh adalah, kalau pernah membaca kitab Orang Jujur. Kitab Silsilah Raja-Raja. Kitab Peperangan Tuhan. Alkitab ada loh. Mana kitabnya? Nggak ada. Kitab Henok, yang baru tanya ini juga mana kitabnya? Sejarahnya adalah kitab itu sebetulnya, tulisan-tulisan termasuk Henok ini, itu baru muncul dibicarakan orang. Itu antara tahun sekitar 300 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Sebelum Masehi loh. Jadi orang-orang Yahudi pada hari itu sudah mulai mencari tahu mana kitab aslinya. Kenapa bisa hilang, Pak? Bukan hilang, ada. Yang barangnya ada, cuma orang nggak yakin benar apa nggak benar. Contoh, kitab Yohanes ada. Kenapa? Pak Bro yakin itu benar, saya yakin benar, jadi benar nggak? Tapi kalau Pak Bro nggak mau terima, contoh kayak kitab Wahyu. Saya percaya Wahyu benar nih. Tapi kan ada orang yang mengatakan dalam konsili itu, Wahyu dikeluarin. Untuk masuk lagi. Kecuali kita bisa bilang gini, semua yang terjadi atas kehendak Tuhan. Ya oke. Udah kalau udah gitu saya udah lepas tangan kan. Di lapangan terjadi pertanyaan seperti ini. Jadi Henok ini gini Pak Bro. Kitab Henok itu sebetulnya ada apa tidak? Karena kalau dibilang barangnya ada, toh mana di sini? Tapi dikatakan juga ini sebagai kitab yang di luar kanon. Saya kutip kitab Yudas 14. Nggak usah pakai Yudas 1, Yudas cuma ada 1 kok. Yudas 14. Juga
tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista. Hati-hati nih yang suka nista, kata-katanya, ya toh, maki-maki, yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi jelas sekali dari kitab ini ada penggalan ini. Dari penggalan ini kita tahu bahwa Henok itu ada. Henok pernah berkata, berarti tercatat. Henok adalah orang pertama konon yang merancang sebuah sistem kata-kata kalimat pengetahuan secara sistematik. Ingat, ini orang bergaul sama Tuhan. Kata bergaul itu kalau orang Kristen, nyembahnya banyak. No, bergaul itu nggak cuma menyembah. Ada transfer wawasan. Tuh Pak Bro, jadi host di sini udah belajar banyak. Saya juga saya belajar host dari Pak Bro belajar host dari saya, kan gitu, sama-sama ya, gini ya. Mana ada sih orang ketemu sama Tuhan isinya cuma nyembah-nyembah, sayang-sayangan saja. Saya harus sedikit meluruskan, ya bukan salah sih. Banyak orang berkata intim sama Tuhan itu banyak puasa sama banyak doa. Saya setuju, tapi belum semua kebenaran. Orang intim sama Tuhan akan dibukakan rahasia. Ayat Pak, ayat. Oke, Amsal 28 ayat 5. Nah, ini menarik nih. Yang ngomong siapa nih? Orang paling berhikmat loh ini. Nah, kalau bukan Salomo nyerah gitu ya. Amsal 28 ayat 5. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Jadi orang yang bergaul sama Tuhan itu nggak cuma dia punya kedalaman hati semakin mirip dengan gambaran Kristus, orangnya makin buah rohnya makin banyak. Enggak. Orang kalau bergaul sama Tuhan, pemahaman rohaninya harus mulai dalam. Karena Tuhan itu transfer knowledge. Dan bukan cuma knowledge Alkitab loh. Secularism knowledge. Dari mana orang Yahudi belajar semua fenomena teknologi? Kitab yang menjadi dasar teknologi Israel, yang kemajuannya number 1 di muka bumi, Pak China. No, China itu membeli barang, dibuka, dipretelin, dipelajari, karena etos kerjanya bagus aja, dia menjadi bagus gitu ya. Israel dari mana? Kitab Pengkhotbah. Bayangkan ya. Orang Israel punya teknologi zaman itu, menguasai dunia. Lo Amerika dari mana? Yahudi semua. Rusia, Yahudi semua. Jerman, Yahudi. Bohong kalau bilang enggak. Itu semuanya karena dasarnya pengkhotbah. Kita baca pengkhotbah, sia-sia bro. For your information gitu. Hafalim. Kesia-siaan atas kesia-siaan kan gitu ya. Tapi kalau orang Yahudi baca itu jadi teknologi. Sejak saya baca itu, saya mulai mencari. Henok ini ketemu sama Tuhan, bukan cuma ngerti masalah deket, bergaul karib, sayang-sayangan. Adam itu bergaul sama Tuhan. Adam bisa kasih nama semua makhluk loh. Dia bisa bertanam, cocok tanam, pupuk, cuaca, musim, air, dihafal semua. Bintang, matahari, semuanya. Nah, Henok itu bergaul sama Tuhan erat. Dia mendapatkan ilmu, hikmat yang tidak ada bandingannya. Masalahnya kenapa dia tidak bisa bersanding sama Salomo? Karena dia naik. Gitu. Kalau dia stay sampai tua ada di muka bumi, dia bisa transfer terus. Nah, karena dia pergi itu, tulisannya sangat terbatas. Nah, kisah ini kemudian menjadi rame. Ini saya cerita ngobrol aja nih ya. Henok menuliskan beberapa kitab. Kitab ini dalam peperangan. Ini belum zamannya Yakub, Abraham, Ishak, Yakub sama Yusuf ke Mesir loh. Itu waktu di Mesir dibawa nggak kitab itu? Kan gitu. Waktu pulang Rodi di Mesir hilang apa enggak? Waktu keluar ke bawah apa enggak? Di padang gurun ada gempa loh. Terus imamnya pelihara apa enggak? Nah, kisah ini menjadi panjang cerita. Yang namanya itu kembali lagi menjadi sebuah anugerah Tuhan kan pada zamannya Samuel. Dia mulai mendirikan lagi sebuah yang namanya kekuatan bangsa untuk kembali kepada Tuhan kan Samuel.
Hakim-hakim jatuhkan. Simpson, hancur tuh. Samuel mendirikan kembali. Saul diperintahkan untuk membasmi. Filistin tidak mau. Daud itu mengembalikan pola hubungan. Pertanyaannya, apakah zaman Daud itu teknologi maju? Tidak. Kalau saya ditanya sebetulnya, menurut Bapak, pribadi nih ya, nggak ada mau sama kitab nih, pola jenis kerajaan pemerintahan yang paling mirip sama Torah tuh yang mana? Kalau saya bilang zamannya Saul. Kenapa? Konfederasi. Suku 12. Gitu. Kalau zaman Salomo kan sudah berubah. Ya. Dari zaman Daud kembali, kelihatannya Daud itu pemulihannya kembali kepada zaman pola Henok. Henok. Menyembah Tuhannya sampai saya bilang garis batas tuh dia lewat loh. Plus hilang. Jadi dia tuh masuk ke sebuah tempat yang dimensi beda tuh. Iya. Plus hilang. Nggak kembali lagi. Daud itu punya kedalaman luar biasa, dia seniman. Pertanyaannya bagaimana mungkin dia punya hikmat seperti Salomo punya hikmat luar biasa sekali. Jangan-jangan loh ini. Salomo ketemu tulisannya Henok. Jangan-jangan nih Pak. Jangan-jangan. Oke lah. Saya baca di Alkitab, nggak ada loh orang gini. From zero, diurapi jadi hero langsung. Langsung, nggak ada. Daud tuh proses nggak? Proses. Salomo, pinter. Oke. Pertanyaannya, dia bisa mengubah 3.000 Amsal. Dia berbicara tentang semua hal. Iya. Dalam kondisi hari itu, Israel itu, kalau mau dibilang musuhnya makin banyaknya bukan main. Dari mana dia bisa kemampuan itu? Kerajaannya kokoh. Siapa raja hebat berikutnya yang bisa mendirikan model seperti ini? Raja Uzziah. Itu pelempar batu itu. Alat perang, teknologi perang, itu zamannya Uzziah. Zaman Hizkiah. Entertain, edukasi, seni, maju, Hizkiah. Bukan Daud, bukan. Daud tuh perang. Orang perang nggak mungkin bangun. Itu contoh hubungan sama Tuhan, itu di Daud. Salomo, itu kemegahan kerajaan. Teknologi zaman Uzziah. Jangan-jangan dari buku Henok. Nah, saya ini Sinyalir. pegang dulu ya, sinyalir. Ya. Bukti nanti belakangan nih. Ya. Kitab Yudas. Berarti kalau surat Yudas ini di kanon, kita harus mikir Henok ada dong. Harusnya. Kecuali bilang Yudas bukan kanon, keluar dari ya. kanon tuh artinya masuk di kitab sini. Ya. Kalau keluar, Henok keluar. Nomor 1 berarti adalah kisah ini menjadi luar biasa. Kenapa? Kelihatan ini masalah Salomo ini. Saya mundur sebentar ya. Ya. Hebat tuh Salomo. Kaya, pinter, top Ganteng. markotop. Ganteng belum tentu. Oh, ganteng belum tentu, Bang? Ganteng tuh Daud. Oke. Waktu muda ganteng. Gak tau kalau udah tuanya. Orang paling ganteng di Israel tuh cuma ada 2. 1, Saul. Gagah gitu loh. Perawakan tuh gagah. Maco. Tinggi, maco. 2, Absalom. Oh iya. Cantik loh. Bukan ganteng loh. Iya. Saking K-pop. Saking gantengnya sampai cantik. Itu Absalom. Karena Absalom itu anaknya cucu Maaka Raja Gesur. Bisa seganteng itu. Minimal Daud itu punya sumbangan gen. Oh, iya. Jadi saya nggak bisa bilang Daud ganteng. Tapi Daud itu memang cakap itu iya. Gitu. Nah, Salomo kan keren ya. Kemampuannya. Istrinya 1000 loh. 700 istri, 3 segundik. Tiap hari ganti, Bang. Wah, nggak tahu itu gimana. Kalau dia cuma manusia biasa yang pinter, nggak mungkin 1000. Iya. Kalau cuma pinter doang, para mertua raja-raja pengen punya dia mantu, kelihatannya 1000 berat. Ngurus perempuan 1000. Zaman sekarang, ada yang mau nambah-nambah, belum kepikir itu. Gitu. Boleh cari mau apa obatnya, saya mau beritahu, nggak ada yang menang sama Salomo. Dia pasti punya pengetahuan sesuatu itu. Saking pintarnya Salomo menurut saya, dia juga tahu loh, bahwa kelak pengganti dia ini nggak nyembah Tuhan. 1000 istri di masa tua dia aja goyang kok. Ilmu kehebatan dia yang luar biasa ini terdengar oleh Ratu Sheva dari Ethiopia. Ethiopia zaman dulu tuh Sudan sekarang. Ya. Nah, datang tuh. Oh, ratu kan gahar ya. Perempuan gahar merasa paling hebat, ada laki hebat emang hebat. Dia bilang kita berangkat bawa semua kekayaan. Ya, sampai ke depan Salomo. Dia berkata, "Koko Salomo." Oh itu.
yang kudengar tentang engkau belum tentu benar. Izinkan aku menguji. Apakah kau setuju? Salomo kan santuy. Iya, santuy. Dia bilang, take your time. Wah, udah santai. Asik. Dia tanya. Semua dijawab sama Salomo. Salomo gitu loh. Wah, dia stres, malu. Salomo bilang, udah yuk ikut muter kerajaan. Dia tunjukkan Semuanya. cara berpakaian dan makan. Fine dining. Salomo tuh. Orang Prancis jago ya. Itu nggak ada apa-apanya. Salomo jago. Baju pegawainya pakai seragam. Zaman dulu perang pakai seragam. Salomo tuh adalah penentu seragam pertama yang pernah ada di muka bumi. Nggak tahu nih kalau kita acara BB ada seragamnya nggak nih? Nggak. Nggak ada. Logo, lambang, seragam, Salomo semua yang buat. Branding lah ya, Pak. Branding. Kita ngomong branding. Salomo sudah lama punya branding. Ditunjukin semuanya, stres. Terus dia bilang gini, kamu ini bawa kekayaan. Nanti pulang bawa yang dari aku ya. Lebih kaya lagi, lebih mewah lagi, sampai malu nih ratu. Langsung dia bilang gini, mau minta apa lagi? Lemes. Ratunya bilang gini, minta anak. Salomo gitu loh Pak Bro, nggak minta jadi kasih. 1000 ya Bang? 1000. Akhirnya apa? Ratunya hamil. Kisah ini jangan ditolak dulu nih, karena gini, konteksnya adalah sebuah pemikiran logis. Saya nggak bilang ayat ya. Ya. Nanti kalau dapat ayat, saya baru ayat nih. Ya. Ini pemikiran. Salomo tahu dong, ini tabut ini bagaimana. Akhirnya, dia bikin replikanya. Yang tahu cuma dia. Yang asli, dikasih ke ratu. Dedek ratu, Adinda, bawa. Karena dia tahu nih, rakyat gak nyembah Tuhan, tabut pasti habis. Tabut habis, masa depan Israel selesai. Jadi udah feeling dia, Bang. Belum ada Mesias tuh zaman dulu yang akan hadir kan? Belum. Dia udah feeling. Bikin 2. Investasi, do not put your eggs in one basket. Asik. Sebar investasi, risiko disebar. Siapa yang ngajarin? Salomo. Orang zaman sekarang main saham, Salomo sudah mulai. Bagi 2. Diversifikasi. Nah, ratunya pikir, ini palsu nih. Ditukar sama dia. Jadi yang dibawa pulang sama ratu, itu yang palsu. Gitu. Yang dikasih asli malah ditukar. Yang tahu siapa yang benar? Yang benar cuma Salomo. Kisah ini nggak pernah muncul di Alkitab. Di orang Yahudi, Anda nggak bisa, ada ayat ini, ada ceritanya, Anda nggak bisa buka kisah ini. Karena nggak akan dikasih, apalagi Anda bukan orang Yahudi, Anda bukan rabi juga, rabi harus ada kelasnya kok. Cerita ini adanya di Ethiopia. Di sebuah perpustakaan. Yang tentu saja zaman COVID nggak akan ke sana kita. Dan ngapain juga orang BBW ke sana cari masalah. Ya toh. Nggak pulang malah repot nanti. Ratunya pulang. Itu tabut barang suci kan. Begitu sampai di Ethiopia, barang suci kan nggak ada yang tahu nih asli apa enggak. Harus dipegang oleh Lewi. Kalau bukan Lewi yang pegang, pasti akan meninggal. Ingat, Moshe pernah punya istri muda. Iya. Perempuan Kush. Iya. Mana itu? Ethiopia. Moshe nggak tahu kenapa dia jatuh cinta sama perempuan ini. Yang bikin Israel nggak boleh nikah sama orang di luar Israel. Imam harus nikah sama keluarga imam. Apalagi imam besar. Moshe kan lebih dari imam besar. Dia Iya. adiknya Harun. Apalagi dia. Harus nikah sama perawan Lewi. Nikah sama perempuan Kush. Tapi Tuhan tuh merancang jauh-jauh hari. Orang Kus perempuan ini kan punya anak. Iya. Lewi bukan. Lah Musa tuh Lewi loh. Karena Musa Lewi, nih Lewi. Iya. Bawa. Jadi tabut itu dipelihara oleh orang Ethiopia. Makanya sampai tahun 2010. Pak Bro, kalau belajar akhir zaman, kalau Anda nggak ngulik, ya mungkin nggak dengar. Para hamba Tuhan akhir zaman tuh tahu bahwa yang namanya, kita berita sudah banyak lah zaman dulu, tabut itu adanya di Ethiopia. Itu pengetahuan umum rahasia yang terbongkar sampai tahun 2010. Semua orang tahu adanya terlihat terakhir kali di 2 Tawarikh 36 dan kemudian itu menjadi tabut yang ada di Ethiopia. Sampai hari ini dipelihara orang Ethiopia. Ayolah, pada tahun 85, penelitian dari tahun 82 sampai 85,
Ron Wyatt telah menemukan bentuk aslinya. Dia nggak pernah sebar. Ternyata tabut aslinya itu masih ada di Israel sampai hari ini. Orang saya tahu nggak? Tahu. Rabi tahu nggak? Tahu. Kenapa nggak ngomong? Karena itu barang suci. Sengaja dialihkan ke Ethiopia. Ethiopia ada nggak? Ada. Tapi bukan yang asli. Nah, ternyata waktu pulang membawa barang-barang itu, salah satunya adalah kitab-kitab yang penting. Karena perempuan Ratu Sheva ini bukan perempuan biasa. Salah satu dari nanti menteri-menteri penggantinya itu adalah Sri Kandake yang akan nanti punya sida-sida yang dibaptis sama Filipus. Wah, ini ceritanya nyambung semua nih ya. Seru ini. Ternyata berkonek. Ini kan film silat. Harus makanya kalau sudah baca beginian, TikTok tuh nggak kalah sama telenovela ya Pak Bro. Kalau udah baca beginian seru ini. Ini film silat ini. Itu Ratu tuh hebat itu. Alkitab berkata, Tuhan berkata, nanti di akhir zaman ratu dari selatan akan datang menghakimi. Siapa itu? Salomo. Istri Salomo. Makanya yang ada di Pak, mana ada sih satu bener Bapak ini ngarang kali. Anda pergi ke Ethiopia, periksa yang namanya dinasti Menelik. Siapa itu? Itu keturunan Yahudi yang ada di Ethiopia. Tuh, itu Salomo punya anak buah itu. Punya keturunan. Enggak, anak-anak dari ratu itu. Yeah. Itu kan keturunan Salomo semua itu. Yehuda. Sedangkan dari Musa ada Lewi. Ethiopia tuh negara di Afrika yang unik. Kenapa? Yehuda sama Lewinya eksis. Yahudi loh. Jewish bukan Jawa Jawa itu. Nah. Ini menarik. Ratu ini waktu pulang dikasih satu pemberian oleh Salomo yang lebih hebat dan mewah. Apa sih? Masa cuma replika tabut? Masa cuma anak? Termasuk gulungan-gulungannya. Salah satunya adalah Salomo tahu ini bangsaku akan dimakan sama bangsa Asyur sama Babel nih. Ini kalau Babel masuk, wah, api semua. Jadi api semua ini. Diselamatkan, didiversifikasi. Makanya waktu bangsa Israel terpecah, 10 suku bangsa terpecah dalam pembuangan ke Asyur, dan terakhir Yehuda Benjamin terbuang oleh Babel, itu tulisan ikut tuh. Nyebar sampai ke Asia, nyebar sampai ke Afrika, ke Timur Tengah nyebar. Nah, satu kitab yang notabene dipegang oleh orang Ethiopia, orang Yahudi Ethiopia, itu tanda kutip lebih kencang Yahudinya. Biasa toh. Non Yahudi kalau pengen jadi Yahudi lebih gawat, lebih mantap ya. Apalagi dia berasa punya darah nih. Dia pelihara itu dalam sebuah museum. Ethiopia. Dipegang di situ. Mereka jaga. Salah satunya diyakini adalah kitab Henokh. Makanya tadi Pak Bro bilang, itu kitab ditulis dalam bahasa Ethiopia, Ge'ez, Ethiopia. Karena yang menjaga itu Ethiopia. Gitu. Nah, itu beda dengan pertanyaan gini. Ini pertanyaan, kenapa nggak kanon? Satu. Kanon itu harus pakai bahasa apa? Ibrani. Kalau mau masuk sini pertama kali pakai bahasa Ibrani, ditulis sama orang-orang Ibrani. Yehuda, orang apa? Israel. Di tanah Israel. Jadi bisa dibilang asal-usulnya jelas gitu ya. Di kitab kita ada yang pakai bahasa Aram. Bahasa Aram, oke. Daniel sama Esther, kalau nggak salah Esther. Itu Aram. Jadi Esther atau Ayub? Esther ya. Itu jadi bahasanya bukan bahasa Ibrani. Siapa yang nulis? Di mana nulisnya? Jadi orang kanon itu kan ada urutannya. Dan itu harus disahkan oleh misalnya Mazmur itu kanon nggak sih? Kan Tuhan berkata di kitab Mazmur, berarti Mazmur masuk dong. Yunus masuk dong. Menurut kamu orang-orang aku siapa? Yeremia. Berarti Yeremia masuk dong gitu. Jadi saling menguatkan oleh kitab sama kitab. Tapi ada yang tidak. Nah, kitab itu sangat sedikit bahasa Aramnya. Bahasa Aram loh, bahasa sehari-hari. Waktu Yesus berkata, Elohi, Elohi lamak sabaktani. Aramik loh itu. Nah, jadi
Karena sangat sedikit kandungan bahasa Aramnya, Aram. Dan ini di Laut Mati, gulungannya, koneksinya kok nggak banyak gitu loh. Menceritakan ini. Tek, ditolak. Jadi bukan ditolak. Kayak nggak mau diterima. Bahasa utama itu bahasa Ethiopia. Ethiopia kan banyak tribe tuh, suku. Itu pakai suku Ge'ez kalau nggak salah namanya. Ge'ez apa Jadi gitu. Jadi diragukan gitu lah Bro. Bukan ragu. Ya ada mungkin benar, tapi kok orang Yahudi kan tahu sendiri Self itunya ya. Chauvinistik, rasa kebangsaannya ini bukan Yahudi ini Nggak kayak kelas, begini, nggak kelas ini. Jadi mereka tolak. Tapi orang Yahudi sekarang kalau ngelihat Yahudi India, Yahudi Sri Lanka, Yahudi Ethiopia kalau datang dijadiin itu yang sobek artis itu. Bukan ini Pak Bro, kalau istilah Harry Potter. Bukan PNS lah, darah mud blood, darah lumpur. Ya, ada begitulah kira-kira. Nah, jadi kisah itu nggak dianggap. Tapi kalau kita mau lihat tulisan itu dipeliharanya oleh orang Ethiopia. Pertanyaannya, Henok pakai bahasa apa? Ingat, bahasa Israel. Lah Israel itu adanya kapan? Yakub. Sebelum Yakub ada nggak pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani. Abraham tuh orang Ibrani. Ibrani itu apa? Ibrani itu one from the other side, orang dari sisi sebelah sana, yaitu daerah-daerah Ur Kasdim, Timur Tengah. Bahasanya apa? Paleo Hebrew. Jadi kalau Henok pakai bahasa apa? Lah yang nggak tahu Adam pakai bahasa apa? Ngomong toh. Ya karena tulisannya Aramik, Ibrani, ya mungkin Ibrani Aramik. Nah bahasa itulah yang kata itu membuat orang agak sedikit relaktan ya. Nolak-nolak ya. Nah itu adalah kisah ceritanya. Tapi puji Tuhan, Yudas menulis. Kata-kata Yudas 14 ayat 15 ini, Yudas 14 dan 15 ini adalah kata yang dikutip langsung dari 1 Henok 60 ayat 8. 1 Henok. Kitab Henok yang Pak Bro maksud ini, saya tahu nih. Ini Henok 1 ini namanya. Kan ada 1 Samuel, 2 Samuel, 3. 1 kor, 2 kor, 3 kor. 3 kor. Loh iya dong. Kan 1 kor hilang. 2 kor jadi 1 kor. 3 kor jadi 2 kor. Makanya saya... Oke Pak Bro. Kok bisa hilang? Lah jangan tanya saya, tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang ketemu nih. Kalau nggak ketemu ya sudah. Jadi gini, apa yang saya ngomong ini, ada yang setuju dan nggak setuju. Tergantung Anda sekolahnya di mana kan gitu. Ekonomi aja beda masab kok. Ya toh. Itu yang bilang kemarin COVID-19 ini buatan by design atau asli. 2 profesor di Indonesia. Negeri dua-duanya. Mengikuti kata Pak Bro, terima dulu, tanya langsung sama Tuhan. Terima, tanya sama Tuhan. Anda tanya kebenaran sama manusia. Anda bilang sama bingung. Bilang hoax ntar bener gimana? Ingat yang itu, yang mati kata PBB? Muncul. Berarti nggak mati dong. Lebih gawat lagi waktu ini Osama bin Laden. CIA cari nggak ketemu. Wartawan Amerika bisa wawancara di gua. Udah. Kalah sakti. Sudah, kita nggak ngomong dah. Dunia tuh nggak bisa dipercaya sudah. Tuhan Yesus dipercaya. Amin. Jadi tadi Henok yang Pak Bro ngomong tadi sama saya, itu surat pertama. Dan menurut saya yang beredar di dunia, di Kristen hari ini, Henok buku pertama. Memang dia punya berapa buku Pak Bro? Nggak tahu. Tapi saya beritahu, Henok tipis. Tipis Henok. Loh, Mazmur 151 ada kok. Mazmur 151 tuh ada. Saya punya di rumah. Dapat dari mana? Di Tanah Perjanjian. Mazmur 150 kan, Kristen. Ternyata ada lagi 151. Pendek sih. Saya baca ya nggak nambah apa-apa, cuma mengenai situasi keluarga Daud dan ceritanya. Ya pendek sekali sih. Tanda kutip nggak menambah apapun info baru terkait dengan menggantikan yang ada. Tapi saya aneh. Mazmur 151. Ada. Dijaga loh, dipelihara. Saya cuma dapat kopinya saja boleh. Dijaga, dipelihara. Itu Daud yang tulis. Mau gimana? Jadi kalau benar apa salah? Tergantung sekolahmu di mana. Zaman sekarang nih
mending tanya sama Tuhan, ambil gitar, Mm-mm. nyembah, tanya Tuhan. Kalau Tuhan berkata benar, diam, Lanjut. diam. Oh. Jangan bongkar-bongkar. Kalau Tuhan bilang salah, diam aja udah. Gitu. Ke sorga nggak gandeng-gandeng. Enggak gandeng-gandeng. Nah. Satu Henok. Satu. Pak Bro, tadi kan Pak Bro cerita tentang Henoh, Ethiopia. Mm-mm. Oke. Itu kan Henoh yang bener lah dibilang. Oh dari iya, Salomo iya. Nah, kalau yang di Laut Mati itu Pak Bro? Oh sebentar. Gulungan Laut Mati itu kan adalah ini kisahnya menarik nih. Ini pernah kita bahas di channel sebelah, channel saya. Ya. Tuhan Yesus itu paling dekat sama kaum siapa sih? Yohanes Pembaptis. Iya. Kan sepupuan itu. Mm-mm. John the Baptist meninggalkan kelewiannya. Kan dipecat dari keluarga tuh gara-gara lurus. Baru lurus nggak jalannya? Tanggung, berani, integritas kan nih ya? Yohanes Pembaptis. Wah, Herodes kan tekan. Anakmu itu sering kritik pemerintah itu. Ayo dong diatur dong, kalau enggak kami basmi itu, kamu punya ibadah. Yohanes ditekan sama keluarganya, nggak mau dia check out dia. Dan dia kumpul sama orang namanya kaum Ezeni. Iya. Nggak nikah, ngurus diri sendiri, kumpul tiap hari nyembah, nggak pakai TikTok, nggak pakai medsos, nggak pakai IG, cuma nyembah Tuhan. Hidupnya benar-benar eksklusif. Dan Tuhan itu berteman berat dengan mereka. Buktinya apa? Guru, kita mau makan di mana Paskah nanti? Ikut orang itu sampai ke rumah bilang, guru mau ke sana. Dekat nggak yang punya rumah? Deket. Si orang itu pasti tahu Tuhan Yesus sering makan di situ. Iya. Setiap upacara makan di situ. Iya. Kan nggak mungkin sewa satu kali itu. Iya. Pinjam sekali, berkali-kali kan? Iya. Langsung siap, kami siapkan. Kok langsung mau? Ternyata teman baik. Nah, makanya Yohanes kan kecewa. Udah sepupu, teman baik, kok nggak dibebasin kan gitu Iya. ya. Nah itu ada di khotbah 31 Januari. Januari. Lewat. Teruskan. Nah, jadi kaum Ezeni, waktu pecah perang dengan Romawi, Syria, pecah perang dengan orang-orang Timur Tengah, yang berjasa membawa kitab-kitab perkamen itu siapa? Kaum Ezeni. Dibawa sama mereka. Kenapa? Tampilan orang desa. Nggak macam-macam. Dibawa, dimasukin tembikar. Karena mereka kan usaha tembikar. Iya. Masukin situ, tutup. Sembunyiin di gua. Deket Laut Mati. Ada anak gembala Beduin tuh. Nomaden kan. Jadi, itu kan memang orang aneh. Nggak mau pakai listrik, nggak mau apa. Kambing domba. Kambingnya masuk ke gua. Dia takut. Kalau dalam ada serigala, ada beruang, dia takut. Dia ambil batu, dia lempar. Pastikan baguannya kosong. Pasti lempar. Preng. Ngantem tembikar. Tembikarnya pecah. Anak ini kaget. Ada tembikar apa ini? Lapor sama orang keluarganya, kaumnya. Habis itu mereka ramai ngeliat. Diambil barang-barang itu oleh suku kaum Beduin ini. Kedengeranlah sama para rabi. Datang rame-rame. Dibeli harga murah. Itu kalau sampai hilang, nggak jalan ini. Hari ini kanonisasi nggak jelas. Maaf bro. Jadi rame. Dibeli harga murah. Ditukar dengan apa gitu. Tanah satu petak atau apa. Nggak ngerti soalnya. Nggak ngerti. Iya. Apa ini? Nggak penting ini. Ini buat orang Yahudi. Permata tambang minyak pun nggak menang sama ini. Nggak menang. Qumran toh. Di Qumran toh. Kumpulin semua. Ini. Nah itu hanya menyebutkan terkait Henokh tuh sangat sedikit. Apakah semua terbit? Enggak. Pergilah ke museum yang ada di Israel. Bertemanlah baik sama mereka supaya bisa diajak ke tempat-tempat yang lebih dalam. Kalau cuma turis mah cuma lewat aja itu. Turis model kayak muka kita ini aja. Aduh. Yang penting dolarnya kenceng aja. Jadi jangan lupa siapin dolar yang banyak di saku. Setiap lewat ya. Tempel. Lah nggak tahu orang bilang, Pak nyuap loh. Saya nggak ada urusannya. Saya mau beritahu ceritanya begitu. Nah, sangat sedikit disebutkan. Makanya versi ini nggak jelas. Ada versi 2-nya nggak? Ada. Tapi nggak terbit kenapa? Orang Ethiopia nggak mau dong.
Dia menjaga marwah yang sudah diberikan dari awal, bahwa mereka inilah yang akan mengembalikan nanti di akhir zaman menjadi pemasok pemulihan bagian Israel untuk budaya. Nah itu. Oh, oke. Dijaga sama mereka. Nggak terbit lah. Jadi yang kita pegang sekarang adalah Henok, itu satu Henok sebetulnya. Yang dari Laut Mati tadi, Pak Bro? Bukan. Dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Jadi kalau yang dari Laut Mati tadi hanya cerita. Cerita. Oh. Jadi dari berapa itu dibikin sebuah rangkuman. Apakah ini asli apa tidak? Orang Ethiopia mengatakan, you mau terima, enggak. Tapi yang Asik. punya kita ini lengkap. Asik. Kalau dibilang kelengkapan, lengkap yang Ethiopia. Iya. Kalau yang Laut Mati sama yang cerita di PL, cuma kutipan-kutipan aja. Pak Bro tadi kan Pak Bro cerita nih, waktu dikasih ke si ratu itu, mungkin karena juga ratu itu kan senangnya pengetahuan ya. Ratu itu tuh gila pengetahuan. Makanya dikasih. Iya, Bukan itu sekedar harta ratu gitu ya. itu adalah ratu paling pinter, kerajaannya paling maju di Ethiopia waktu itu. Dan kalau saya dengar Ethiopia udah kering, Iya. kurang makan, Iya. tulang semua, itu kan Ethiopia sekarang. Kenapa dihancurkan begitu? Lihat ini politik. Ethiopia tuh suburnya bukan main. Itu di zaman Taman Eden aja, itu lembah yang subur dan bagus sekali. Pusat kebudayaan hari itu. Dan Sekarang, dilewati sungai itu ya, Pak Bro. sekarang lihat hasilnya. Kering kerontang jadi kayak begitu. Kata Ethiopia tuh kurang makan dengarnya gitu ya kan? Iya. Semuanya kasihan. Kenapa dibuat seperti itu? Gak tahu. Iblis tuh udah tahu. Ini Ethiopia punya peran besar di akhir zaman nih. Tuhan yang bilang loh. Dibabat dulu ya, Pak Bro. Dibabat abis. Itu sida-sida. Tuhan bisa bikin yang namanya teleportation untuk Filipus. Khusus untuk sida-sida. Kayak nggak ada rasul lain yang bisa pakai jalan kaki. Iya. Kenapa harus unjuk gigi dengan teleportation? Karena sida-sida ini adalah punya ratu, keturunan dari Ratu Sheva. Sri Kendek namanya hari itu. Nggak keluar di sini. Sejarah ada itu. Oh, ini sampai Ethiopia ya, Ethiopia. ya, toh. Untung pandemi, jadi di rumah terus kan. Di rumah. Kalau nggak jalan-jalan ke Ethiopia. Nah, kisah ini. Nah, dari mana, Pak? Tolong carikan, Pak, kitab-kitab yang ada di kita ini yang mengutip dari Henok. Buka pertama ini tadi. Ini dari Henok nih ambilnya. Iya. Berarti Yudas ini tahu dong. Siapa Tahu. Yudas? Adik Tuhan Yesus. Yudas ini. Ini bukan Yudas Iskariot, bukan Yudasnya Iya, Silot. iya, Ini iya. adik Tuhan Yesus. Dia mengutip ini. Berarti dia tahu dong. Rasul-rasul diajar sama Tuhan Yesus. Yang kita pikir sampai hari ini ya. Diajarnya soal apa? Torah dan Injil. Iya. Ketuhanan Tuhan Yesus. Ayolah 3,5 tahun makan minum. Kok isinya cuma gitu doang, males toh. Gitu. Masa sih nggak pernah bicara sejarah? Tuhan tuh tahu segala hal kan? Dia pasti cerita dong. Kitab-kitab ini kita rabi loh. Dia tuh kalau kita berpikir rabi itu cuma bahasnya adalah PL saja dan Torah saja, salah besar. Rabi itu belajar yang namanya semua perhitungan, dari yang paling profetik sampai yang fakta, semua tulisan, semua rabi itu di situ. Cara doa, semuanya tahu. Tuhan Yesus itu rabi loh. Orang bilang gini, Kabala tuh Pak Kabala. Saya tuh nggak mau gini. Sesuatu benar, tengah jalan bisa berubah jadi jelek. Dicap jelek lah karena itu. Karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Iya. Saya mau tanya, Tuhan pakai hitungan Kabala nggak? 153? Duduklah 50 dan 10, 100. Itu semuanya hitungan. Sebuah pertanyaan yang menarik. Kalau kita lihat, kenapa Tuhan sebut Gunung Hermon? Posisi Hermon itu ada di mana? Di lintang bujur berapa? Kaget Pak kalau tahu nanti. Nama Hermon adalah sanctuary, tempat kudus. Pusat kehidupannya orang Israel. Karena semua air dari sana semua. Ya. Turun ke Yordan, Yareddan. Itu lintangnya, angkanya menarik. 33. Freemason. Gini lagi, Bang. Jadi jangan simpel-simpel berpikir. Semuanya Iya, nyambung. iya, Cuma iya. gini, kan kayaknya nggak mungkin bahas ini panjang lebar kan? Iya. Nah, yang menarik adalah
Yuk kita buka kitab lagi yang lain yuk. Ulangan 33 ayat 2. Ini tuh ada di kitab Henok juga ada ini. Sama. Ulangan 33 ayat kedua. Wah, ini menarik nih Pak Bro, kisahnya. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Kenapa datang dari Sinai? Gunung Sinai itu gunung Horeb. Gunung tempatnya Elia tuh. Artinya the pointed one, tempat yang ditunjuk. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak mereka api yang menyala. Ini kisah ceritanya sama dengan baca yang tadi Yudas. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Nih. Musa kutip loh. Yudas kutip loh. Siapa Yudas? Generasi kedua, adik Tuhan Yesus. Berarti koneksinya jelas tuh. Pak Bro ingat nggak? Di profesor di sekolah tinggi teologi terkenal. Saya nggak bisa sebut namanya, susah namanya. Mengatakan ada yang namanya kitab Maria Magdalena. Ayo. Ada kitab Maria Magdalena. Apalagi itu? Hoax, Pak. Jangan bilang hoax. Ada perkamen tulisannya secuil. 1 ayat. Asli. Berdasar ini, dia punya hipotesis, keluarlah sebuah tesis. Ada kitab Maria Magdalena. Ayo. Anda mau bilang tidak? Potongannya ada loh. Ayo. Kita berani bilang kanon kenapa? Potongannya lengkap. Gitu ya. Ini cuma 1 ayat. Jadi itu kitab. Henok ini, kitab Henok ini. Henok berkata, berarti ucapan Henok ini dikutip oleh Musa di Ulangan 33 dan dikutip oleh Yudas. Siapa Musa? Musa tuh Nabi Torah. Musa tuh ngapain ngutip sih? Dia tuh mendapat ketemu Tuhan langsung. Dia di Sinai ketemu Tuhan, duduk langsung sama Tuhan, mukanya bisa bercahaya, keluar pori-porinya bercahaya. Kalau dia sampai ngutip seseorang, nih orang nggak boleh orang sembarangan yang harus lebih tinggi. Memang Henok lebih tinggi, lebih tua, lebih senior, lebih nenek moyang, dan bukan cuma ketemu, gaul sama Tuhan hilang. Musa aja belum hilang loh. Dari sini ketahuan bahwa kitab Henok ini ada. Nah, jadi cerita saya ini mengatakan bahwa kitab Henok ini ada. Nah, isi kitab Henok itu dibagi 5. Henok 1 ya, dibagi 5 bagian. Yang pertama adalah malaikat. Seru nih. Ini yang Kejadian 6 ayat 4 ya Pak Bro? Nephilim ya Pak Bro? Ayo kita buka. Pak Bro, sebelum itu Pak Bro bertanya. Apa? Apakah Tuhan Yesus mengutip atau memberikan satu dasar atau apa? Ya tadi kan Musa dan Yudas. Apakah Tuhan Yesus juga ada gitu, mention atau kalau saya bilang ada, Pak Bro mau terima Henok nggak nih? Para pendengar mau dengar nggak nih? Kan ada orang kayak gitulah selalu. Yang bukan saya nggak nyalain Pak Bro ya. Kalau Tuhan nggak ngomong saya nggak terima. Mau Musa kek, mau apa yang namanya Yudas kek, mau Yukandas kek. Kalau Tuhan nggak ngomong, jangan harap saya terima. Ini orang kayak gini maunya langsung Tuhan, nggak mau sama manusia. Nah, mau ketemu Tuhan berarti wafat. Matius 22. Ada Pak Bro? Loh, saya ini lihat dulu, nggak tahu benar apa enggak kan gitu. Enggak, saya tadi soalnya kalau adiknya tahu berarti kakaknya juga tahu. Nah, kakaknya rabi, adiknya bukan rabi. Matius 22 ayat 29 dan 30. 29. Matius 22, 29, 30. Yuk, sama-sama kita baca yuk. Oke. Pak Bro duluan, saya 30 ya. Iya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin, tidak dikawinkan, melainkan hidup sama seperti malaikat di sorga. Cari ayat lain yang seperti ini kalau ada. Pengajaran dari mana ini? Contoh. Tadi Pak Bro ngebut malaikat. Orang Saduki tidak percaya malaikat. Tidak percaya kebangkitan. Farisi percaya kebangkitan, percaya malaikat. Saduki itu siapa sih? Imam. Ya. Masa nggak percaya malaikat? Masa nggak percaya kebangkitan? Bohong banget.
Tuhan bilang gini, percaya malaikat sama kebangkitan ini karena orang Saduki tidak mau belajar Henokh. Maunya langsung dari Musa. Ayo yang sering ngomong gitu, saya mah nggak mau dengar hamba Tuhan. Harus Tuhan langsung. Saduki. Langsung masuk kategori Loh. itu. Iya. Ya. Tapi kan kalau orang baca begini nggak ketemu nih kalau kita nggak ngomong. Tuhan berkata, orang tuh nanti hidup, nggak kawin mengawinkan, sama seperti malaikat. Malaikat yang mana yang tidak mengawinkan? Berarti ada malaikat yang kawin dong. Nah, lu ingat kejadian 6 ya? Nah, iya, tadi makanya sebelum itu saya pernah dengar tapi iya apa enggak, mumpung Pak Bro kan ditanya. Sebab nanti pada hari itu orang tidak kawin mengawinkan. Mereka hidup sama dengan malaikat di sorga. Kan gitu ya. Berarti yang level kata malaikat tidak kawin. Jadi kalau bukan malaikat boleh kawin. Pelan-pelan ya. Iya. Wah, ini nangkap nih. Nangkap ya, mulai nangkap ya. Oke. Sekarang kita balik ke cerita 5 bagian besar. 5 bagian besar. Pertama, kalau saya bilang malaikat tuh bukan yang kepet-kepet begitu, itu kerubim sama serafim. Ini adalah pokoknya penggawa sorga. Oke. Kedua, kitab Henokh kalau dibaca, kepala puyeng loh. Saya mau tanya, Pak Bro, Wahyu puyeng nggak Wahyu? Puyeng, Pak. Hampir dikeluarin loh. Kurang asem loh itu ya. Itu kalau sampai keluar beneran, kita hari ini belajar akhir zaman gimana caranya ya? Konspirasi itu, Pak Bro. Jangan begitu. Enggak. Saya memilih dalam hidup saya setelah tunjukkan kepadaku pemahamanmu. Saya hari itu nggak pernah mau terlalu berani loh. Kalau merasa bahwa ada satu yang ini orang kok yakin banget nih, mending saya ngalah aja deh. Mending saya ngalah, nggak apa-apa. Karena gini, kalau sampai orang itu sudah ngotot padahal salah, saya tuh tahu rasanya harus minta ampun seperti apa. Udah ngelewatin. Saya menghindari, ya. Saya tahu rasanya, kalaupun hari itu misalnya kita diampuni, sempat ada yang hilang. Nyesel, Pak Bro, nyesel. Bener. Nyesel. Jadi, dengar baik, doa sama Tuhan nyembah. Ambil gitar, deep worship. Gitu. Ini bahan untuk grup kecil. Tugas Pak Bro. Sama Pastor Jemri. Ada orangnya sini? Ada. Mau panggil dulu apa gimana? Nanti muncul ya. Oke, teruskan. 2, perumpamaan. Ya ampun, perumpamaan loh. Ngerti perumpamaan itu nggak gampang. Kitab Henokh ini menurut saya ya, lebih susah daripada Wahyu. Saya udah baca berulang kali. Nggak paham loh. Karena dia simbolnya tuh begini. Dia menyebut Daud dan Salomo tuh domba loh. Kita kalau ngerti kata domba, itu kan orang Kristen, bener nggak? Domba dan kami aku pisahkan. Ya kan gini, anak domba. Pokoknya orang Kristen. Dia kalau nyebut raja-raja, domba. Dan akan muncul domba lain yang akan berbulu putih dan dia dikasih sebuah kekuasaan atas sebuah pemerintahan, atas domba-domba yang lain. Dan setelah dia akan muncul domba berikutnya. Bayangkan, tahu dari mana saya itu Salomo sama Daud? Salomo dibilang domba, Daud dibilang domba. Bingung saya. Berarti harus ngitung dong, Pak Bro. Ya ampun, itu yang namanya bangsa-bangsa kayak misalnya Aram. Orang Moab, Amon. Filistin. Itu pakai nama binatang semua. Ada yang singa, ada yang serigala. Ada yang burung apa. Lah, di kepala saya Raja Wali kan pasti anak Tuhan toh. Iya. Dia enggak. Di kepala saya kalau ada kata singa, cuma 2. Singa ompong, apa singa Yehuda kan gitu. Dia ngomong singa-singa aja. Untuk bisa mengartikan bahwa singa itu adalah bangsa ini. Ya ampun Pak Bro, keluarnya binatang semua loh. Ada babi hutan. Babi hutan? Bukan babi hong ya Pak Bro. Babel. Gimana coba? Simbol perumpamaan. Ini kita perumpamaan. Kedua, 3. Ini yang menarik nih. Kitab Ayub. Benda-benda angkasa. Mau tahu bumi bentuknya apa? Mau tahu pusatnya di mana? Saya nggak mau ngomong nih. Terserah ya. Yang merasa tahu sama yang pengen tahu silahkan. Nih. Sampai hari ini pun setelah membaca ini semua, saya nggak bakal ngomong, Pak Bro. Mungkin tahu sesuatu kali ya.
benda-benda angkasa. Hmm. Ayub pernah berkata, siapakah yang pernah mengikat berkas bintang biduk, bintang belantik? Itu 7 bintang tuh, diberkas dari satu ikatan. Ada Orion lah. Iya. Henok bilang, itu malaikat yang jatuh. Cahayanya kelip, kelip, kelip. Kalau yang masih sama Tuhan, Biar. nggak gerak tuh di atas. Diikat di situ tuh. Bintang, cari bintangnya. Makanya bintang-bintang di langit itu tadinya itu adalah makhluk surgawi. Kata Henok, nanti dulu baca sendiri dulu ya. Yeah. Ini kan buat pemancing-mancing biar suka. Apa tadi? Satu, malaikat penggawa sorga. Yeah. Perumpamaan. Wah, gawat nih perumpamaan ini. Nggak bisa ngerti saya udah nih, panjang. Saya berhenti deh waktu Pak Bro. Ngantuk saya. Terus benda-benda Langit. angkasa. Terus penglihatan-penglihatan masa depan. 70 zaman Daniel ada semua nih. Satu yang nggak ada. Zaman gereja. Nggak ada. Tuhan tuh luar biasa loh. Daniel berkata, ada 69 kali 7, bener nggak? Lalu akan muncul 1 kali 7 kan? Tengahnya zaman gereja hilang tuh. Henok juga hilang. Saya pengen tahu nih, wah mantep nih. Kalau Henok lebih dari Daniel kan? Kalau ngomong akhir zaman, kebuka nih semua. Pas saya buka, Kosong. ada 2 ayat nggak jelas. Sampai tahu ini mau kapan ini? Dia tiba-tiba cerita nih, lagi seru berhenti keluar di sini lagi. Set. Ini perumpamaan. Jadi zaman gereja ini, pencurahan Roh Kudus, ini rahasia sorgawi. Maksudnya tuh zaman gereja itu gereja saat ini, Pak. Iya, pencurahan Roh Kudus Tuhan hadir sampai kita pengangkatan. Hanya Bapa dan Anak yang tahu. Enggak, jadi itu seperti hilang. Makanya saya tuh berusaha mendekati sini. Yang saya lihat yang ini aja nih. Okay. Kan ini paling dekat, paling bisa menjelaskan dong. Paling dekat bisa menjelaskan. Ending aja ini 2 nih. Saya liatin, saya baca gitu. Nggak muncul. Munculnya di sini. Tapi kan susah menjelaskan ini. Iya. Betul-betul Daniel tuh bener loh. Saya baca begini makin. Jadi betul-betul yang ada di Wahyu. Harus kita telusuri pelan-pelan. Akhir zaman tuh cuma ada Daniel dan Wahyu tuh bener tuh. Kok itu ya Wahyu mau dihilangin ya Pak Bro? Lah, mungkin. Tapi itu konsili loh itu. Oke lah, teruskan nih. Yang terakhir. Jadi apa tadi? Malaikat penggawa sorga. Perumpamaan yang benda angkasa. Kemudian tadi ada apa? Zaman depan. Apa? Penglihatan masa depan. Terakhir adalah surat-surat khusus Henok. Ini pesan-pesan kepada anak cucunya. 5 ini bagian. Isinya cuma yang pertama ini. Ditulis menurut. Jadi gini. Dari bahasa itu diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, dilengkapi dari Tanak nggak suka sama Henok. Tanak itu adalah orang Yahudi punya Torah. Saduki kan tadi saya bilang. Yeah. Saduki. Septuaginta apalagi? Buang. Deuterokanonika, orang Katolik. Buang. Nggak terima, semuanya dibuang semua. Konsili Laodikia 363 itu mengatakan bahwa gereja Roma mengatakan Henok bidat. Makanya sejak hari itu disapu bersih semua yang namanya terjemahan zaman itu yang berusaha menerjemahkan, berusaha mengumpulkan, mencari tahu, disapu bersih sama gereja Katolik Roma. Jadi kalau hari ini Kristen mengatakan itu bidat ya, warisan dari konsilinya Roma. Jadi hati-hati. Jadi dia bilang Henok ini bidat. Jadi mengatakan bahwa ini nggak cocok untuk masuk dalam sebuah kanon. Konsili itu juga yang bilang Wahyu bidat. Titipan kali ya Pak. Nah, yang nggak tahu pokoknya konsili yang sama yang menolak kitab Henok adalah konsili yang sama yang mengeluarkan Wahyu dari kanon PB. 363 itu. Nah, oke ya. Jadi silahkan saja dicek keabsahan dari konsilinya gitu ya. Oke. Gitu. Bukan berarti kalau kita terima Wahyu kita terima Henok loh. Pokoknya orang sama yang menolak Wahyu adalah orang sama yang menolak Henok.
Saya bilang Henok ada. Kenapa? Kitab Yudas kita terima sebagai kanon. Yudas dan Ulangan dan Tuhan Yesus pernah menyebutkan kata-kata itu diambil dari Henok. Berarti Tuhan Yesus baca Henok juga, Pak? Ngapain baca? Dia tahu. Beda loh, membaca dan tahu. Iya. Tuhan kan Tuhan Iya, itu iya. sudah tahu. Jangan Henok ketemu sama beliau kan? Oke, teruskan. Nah, kitab-kitab mana saja yang ada di kitab kita ini yang sebetulnya menyitir Henok? Siapa pemimpin rasul? Petrus. Tadi sudah ada, pertama adalah Yudas 14:15. Iya. Ulangan 33 ayat 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Nah ini, sering dibacakan ini. 19:20. Dalam roh ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara. Yaitu pada roh mereka yang waktu dalam Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap nanti dengan sabar waktu Nuh sedang menyelesaikan bahteranya, di mana hanya sedikit orang yang diselamatkan. 8 orang. Juga kamu sedang diselamatkan oleh kiasannya baptisan bla 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 bla. Pertanyaannya, dalam penjara ini diambil dari kitab Henok. Konsep pemikiran ini. Ini Petrus kok tahu? Tahu. Tim inti loh ini. Iya. Berarti ada kemungkinan Tuhan Yesus juga sharing. Sharing, pasti sharing gitu. Ada buktinya adiknya Satu juga lagi. tahu ya. 2 Petrus 2. Ayat 4 dan 5. 2 Petrus 2 ya, Pak. Ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian mereka menyerahkan ke dalam Tartarus, gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Berarti ada yang disimpan hari penghakiman. Kraken, ingat Kraken? Iya. Clash of Titan. Clash of Titans, ya toh. Perseus diminta bunuh Medusa supaya diambil kepalanya, hadapi Kraken. Kraken itu kan diambil dari Hades. Iya. Oh, ini malah ngomongin film ya. Jadi alam maut itu mengambil bagian dirinya, dibuatlah sebuah makhluk namanya Kraken. Kraken itu baik apa jahat nggak ada yang tahu. Pokoknya kalau dilepas hancur semua. Kalau disimpan ya baik-baik. Tugasnya memang taunya cuma A. Kita pernah bahas malaikat di mana? Oh, channel sebelah. Channel sebelah. AW channel. Ya, dibuka lagi ya. Ini cerita dari mana Petrus gini? Malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Kan kita pernah bahas bahwa yang namanya, sebentar Pak Boy, ini penting sekali. Yuk kita lihat tentang kejadian awal firman Tuhan. Iblis itu jatuh ke muka bumi itu adanya di ayat berapa? Kan itu Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Iya. Bumi hayah tohu wa bohu. Asik. Berani ya. Belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang di atas permukaan air kan? Samudra raya kan itu? Ya. Kenapa bisa bumi itu nggak bentuk dan kosong dan chaos? Karena iblis jatuh. Jatuhnya sendiri pembawa malaikat-malaikat. Kita berkata dengan jelas dalam pelajaran malaikat angelologi bahwa iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau pas jatuh dia bawa malaikat. Tetapi di Kejadian 6 kita melihat bahwa pada hari itu anak-anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik dan mengambil istri-istri. Bahasa asli kan ada jamak gitu. Iya. Loh, kalau ini iblis kan udah jatuh di yang kemarin. Iya. Gitu. Ngapain juga ini begini lagi? Berarti jangan-jangan ini dua tipe yang berbeda. Spesies yang berbeda. Ya dong. Spesies Karena apa kloter kedua? ya bukan. Jadi setelah yang ini jatuh habis, Oh jadi, oke. sapu bersih dong. Sapu bersih. Bentuknya roh dong ya. Ya. Sapu bersih habis jatuh ke bumi, hancur bumi. Wah, abung-abungan. Tapi setelah itu kan bumi diatur oleh Tuhan. Terang muncul. Ya. Kemudian ada air atas air bawah dipisahkan, laut sama yang kering dipisahkan, semua diisi sama Tuhan. Muncullah kemudian taman di Eden segala macam terus sampai Adam berdosa. Setelah Adam dan berdosa sampai peristiwa Henok,
Lah kok tiba-tiba muncul lagi adalah namanya anak-anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik. Kalau itu mau iblisnya macam-macam, kenapa nggak zaman anaknya Adam, Set? Kenapa nggak zaman cucunya Adam? Kok nunggu sampai zaman Henok? Baru muncul yang namanya anak Allah melihat anak manusia cantik-cantik. Kalau itu dianggap sebagai malaikat jatuh, kenapa nggak dari yang pertama aja? Kenapa harus nunggu selama 6-7 generasi dulu? Bisa menganggap ya? Jadi jangan-jangan malaikat yang cari istri dari anak manusia ini, itu adalah golongan yang berbeda dengan yang jatuh itu. Oke. Pelan-pelan ya, Iya. pelan-pelan. Yang ini bersalahnya kenapa? Ya kita buka aja yuk daripada ini. Pelan-pelan, Pak. Allah Saya lagi nyerah. tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Yuk kita lihat Kejadian 6 ya. Ini sering ditanyakan ini. Dan sampai sekarang gereja itu punya 3 aliran jawaban. Oh ya? Iya, 3 aliran jawaban untuk menjawab Kejadian 6. Dan saya tahu sampai hari ini banyak pengajar yang menghindari topik ini. Menghindari. Saya mau menghindari gara-gara Pak Bro saja nanya-nanya memasukkan begini jadi terpaksa. Kan sempat dihindari waktu yang meet and greet kemarin. Iya. Oke. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan lahirlah anak-anak perempuan, pertanyaannya, siapa anak Allah? Maka anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan lalu mereka mengambil istri-istri antara perempuan-perempuan itu. Siapa yang disukai oleh mereka? Berfirmanlah Tuhan, rohku akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, umurnya dibatasi sampai 120 tahun aja. Kenapa? Kalau nggak dibatasi, kehancuran terjadi pada waktu itu orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak Allah menghampiri anak perempuan manusia. Jadi masalah utama karena muncul raksasa ini yang merusak muka bumi. Makanya dibatasi sama Tuhan. Pertanyaannya, kenapa juga yang namanya anak-anak Allah ini kok nyari anak perempuannya pada zaman peristiwa ini? Keturunan Adam Henok ini. Yang ada di Kejadian 5 ini. Kenapa nggak sebelumnya? Dari sini ketahuan jangan-jangan malaikat yang Di 6 ini. anak Allah ini, kan ada banyak seri ya. Anak Allah ini bisa adalah keturunan dari Kain, gitu, atau manusia yang di luar Adam. Ini sedikit, Pak Bro. 3 jawaban kalau menjawab cerita ini. Oke, Siapa anak oke. Allah? Oke. Ada yang bilang, versi pertama, ini adalah manusia spesies sebelum Adam. Oke. Yang Spesies kedua, belum ada. ya, itu adalah anak-anak Allah yang menahan anak perempuan ini. Oke. Pelan-pelan Pak Bro, ini pelan-pelan ya. Iya, Ada pelan-pelan. 3 versi jawaban. Gereja ya, Pak Bro. Gereja yang Versi, beredar. Oke. Ya kalau Pak gereja nggak pernah ada yang versi ini ya, saya nggak tahu versi Anda yang mana. Oke. Tapi ini saya pernah dengar. 1, anak-anak Allah itu adalah anak dari Adam dan Set ke bawah. Melihat kepada anak manusia. Anak manusia ini adalah anak-anak dari keturunan Kain. Oke. Bukan garis yang apa Tuhan Iya. tunjuk ya. Yang kedua, anak-anak Adam ini adalah semuanya anak Adam. Mau yang Kain apa yang Set, semua anak Adam nih, Iya. anak Allah. Tapi melihat anak manusia yang ada sebelum Adam. Spesies, Bro. Spesies. Oke. Yang ketiga, anak Allah ini malaikat. Henok, pro yang ketiga. Kalau dari bahasa aslinya gimana, Pak Bro? Nah ini asli semua. Oh, Ben Elohim, udah nggak bisa. Ya ini anak Allah ini, mau gimana? Kalau ada bahasa aslinya, udah ada jawaban dari dulu. lah, kalau nggak salah, anak-anak Allah itu disebutkan juga di Ayub 2, Pak Bro. Sama. Katanya sama juga. Sama. Artinya kalau misalnya dia mengacu pada alternatif pertama, ya di situ. Kalau orang mau mikirnya letterlek kesamaan kata-kata pilihan kata adalah kesamaan peristiwa, berarti prinsipnya ini nomor 3.
anak Allah itu malaikat, yang ini anak Allahnya malaikat. Ya dong? Ya. Ya. Karena kalau di Ayub anak Allahnya terus kita ambil keturunan Adam, aneh banget kan gitu. Iya. Ya. Jadi kalau itu disebut anak Allah itu adalah konsepnya malaikat, maka ini juga malaikat, nggak boleh berbeda. Tapi kan orang selalu berpikir ada alternatif yang lain dong gitu loh. Jadi mengait-ngaitkan. Nah, ini menjadi jawabannya 3 itu tadi saya bilang. Ada lagi yang keempat nih. Nggak mikir lah, terserah. Nah, ini yang keempat itu. Sakarepmu. Itu ada. Kalau saya nggak mau ambil yang keempat. Minimal ada jawaban, kalaupun salah diperbaiki. Itu gitu. Simpan kulkas ya, Pak? Simpan kulkas, gitu. Jadi peristiwa ini lucu. Iblis beserta malaikatnya sudah jatuh. Menghancurkan isi muka bumi. Sistemnya roh. Tapi yang ini aneh. Kejadiannya setelah Adam beranak pinak. Beranak pinaknya setelah lewat, sebelum dari zamannya setelah Henok sampai sebelum zaman Nuh. Kan ini kan bikin penderitaan ini. Kitab Henok menulis, raksasa ini tuh tinggi sekali. Iya. Tingginya kurang dikit lah, 1,5 kilometer. 1,5 kilometer, Pak Bro? Saya pikir tuh 4 meter. Iya. 1.500 meter. Udah nyampe langit tuh, Pak Bro. Oh iya. Iya bener. Lu pesawat lewat nubruk loh, Pak Bro. Pesawat mana? Nggak ada pesawat. Enggak, maksudnya Kalau ada pesawat. Iya. Kalau nggak ada pesawat, untung nggak ada pesawat. Saya juga sampai mikir-mikir, ini bener nih. Tapi ada hitungannya, bener. Kalau dikonversi ke hitungan sekarang ya, coba. Iya, hampir 1,5. Bener. Wow. 1.350 meter. Ya, hampir 1,5 ya? Iya. 1,35. Loh, saya pikir itu masih meteran 4 meter, 5 Loh, meter. saya pikir juga begitu. 1.350 meter. Itu bagaimana dunia menggambarkan raksasa, itu benar-benar raksasa. Bener. Makanya makan orang kok. Makanya kenapa sih kalau kita lihat banjir Nuh itu bablas Gunung Everest berapa? 8 lebih. Bener ya. Dia bilang sejengkal di atas 9 km. Banjir 9 km buat apa? Kalau orangnya cuma kayak kita gitu. 4 meter mah lewat, kasih tsunami juga kelar. Tsunami Aceh itu berapa? Iya. Itu 20-an. Iya, karena difungsikan untuk Anyer 12-an. Membabat itu semua. Iya. Saya mikir waktu itu. Banjirnya aja 9 km. Tinggi banget ya. Buat apa banjir 9 km? Waktu saya baca ini, baru 1.350 meter, plus minus. Nah, berarti kalau dari poin itu, Pak Bro, alternatif ketiga yang paling kuat. Jangan ngomong gitu. Enggak, maksudnya kalau nanti ada yang nggak setuju, terus ribut lagi. Nah, jadi gini, ini perspektifnya adalah kita mencari letter luck ya. Iya. Tapi bahaya letter luck itu begini. Waktu kita mencari kata letter luck, kan zamannya beda. Jadi, Pak Bro bilang, ini anak saya. Anak tuh macam-macam loh. Anak angkat, anak buah, anak beneran, anak rohani itu apa? Nggak jelas. Nah, saya ketemu teman saya ini nggak punya anak, tapi ini anak saya semuanya. Gimana mikirnya coba? Ini kalau nggak orang Indonesia, nggak tahu artinya apa nih. Ini anak ngambil, apa anak dari apa tiri, apa anak gimana, nggak jelas. Jadi nggak jelas. Jadi kata-kata letter luck bisa, banyak orang suka pakai kata letter luck nih. Jadi ayat tuh ayat disambungkan. Saya setuju, tapi ingat, budaya berubah nggak? Zaman berubah nggak? Nah, faktor-faktornya nggak pernah dipertimbangkan. Jadi kita nggak bisa melihat kekuatannya. Untuk mencari tahu yang paling benar. Iya. Ingat yang kita bahasnya nggak ada hubungan sama keselamatan, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Ini benar-benar ingin memahami sejarah. Oke ya, sampai sini. Jadi dikatakan ada makhluk-makhluk raksasa. Dan malaikat ini berbuat dosa. Kenapa? Berarti setelah kejatuhan itu baru dicabut semuanya. Mereka ini datang ngelihat anak manusia, cakep-cakep, ikut-ikutan. Jadi manusia. Masuk. Karena yang ngambil manusia jadi manusia, muncullah raksasa. Genetiknya beda. Genetiknya beda. Itu kitab Henok yang cerita. Di kitab Henok pertama, bab pertama. Kejatuhan manusia.
kejatuhan malaikat dan manusia. Malaikat, anak-anak, dan disebut namanya semua loh. Ada namanya, Pak? Ada. 19. Pemimpinnya 1. Dan bukan yang kita sering dengar, yang di kitab Yeskiel sama Yesaya. Lucifer, bukan. Namanya bukan itu. Kalau nggak salah ada yang nomor 5 tuh namanya siapa ya? Waduh, nggak tahu urutannya yang mana nomor 5, yang nomor... Enggak, saya pernah baca itunya soalnya. Iya. Oke, Pak Bro. Dan itu malaikat itu menguasai prinsip sorgawi. Ada yang bertugas ngurusin alat musik. Berarti ini kategori kemarin malaikat yang Pak Bro cerita. Kenapa? Sama dong. Dia ngerti alat musik, dia ngerti obat-obatan, dia ngerti sihir, dia ngerti penempatan, semuanya dia tahu. Bahkan, Dan waktu dia datang ke muka bumi, kawin sama anak manusia ini, dia mewariskan ilmu-ilmu itu yang nggak pernah manusia bisa akan warisi kalau nggak bocoran sorga. Nggak bakal bisa ada. waktu dia membocori itu kepada anak manusia kan Pak Bro? Ya. Anak manusia itu dia bisa terima itu semua tuh, pengajaran segala macam. Bisa, diajarin kok. Cara membuat obat, cara membuat sihir, cara membuat musik lagu-lagu. Kalau nggak salah sampai kanibal segala macam. Oh semua. Jadi cara untuk bikin strategi, menyembah dirinya, pakai diatur. Salah satu yang sering kali muncul yang kita pernah dengar adalah pi agung. Pi agung. Pi 3,14 itu. Luas lingkaran. Iya. Pi R kuadrat. Iya. Lah pi itu apa? Kan gitu sampai sekarang tuh pi 22/7 pi itu. Itu angka apa? Ternyata pi, kalau pi agung itu adalah di muka bumi ini jarak-jarak tertentu kayak daun. Daun kan begini, daun tuh nggak begini, kan begitu daun itu. Jadi kalau teman-teman nggak begini ya, tapi sedikit-sedikitnya. Itu jaraknya sama semua. Semua daun sedunia. Ambil, ukur. Saya saking anggurnya tuh. Saya pertama kali mendengar ini, itu di Da Vinci Code, bukunya. Oh, Brown. Apa? Dan Brown. Dan Brown. Saya tuh nggak terlalu suka baca novel-novel Indonesia. Kenapa? Orang luar negeri itu kalau bikin novel, research-nya betul-betul. Jadi kalau baca buku novelnya luar negeri, udah kayak belajar, misalnya apa? Novel saham di bursa. Udah kayak buku pelajaran beneran. Nah kalau saya nggak seneng baca, nonton Pak Bro. Jadi biasanya dapat ilmunya, mau belajar fotografi, cari film fotografi, saya nonton. Tapi kan kayak itu nggak bisa dapat semuanya, terbatas dengan waktu. Kalau buku lebih tebel. Ya. Oh, belajar budaya Mandarin, buku Samkok. Samkok? Iya. Itu kan roman, dicampur dengan kebenaran. Lah contoh kayak film Pemanah Runu Raja Wali, itu kan adalah sejarah yang disisipkan dengan cerita fiksi, dicampur di situ. Pernah tahu Yoko toh? Yoko sama Bibi siapa? Bibi Lung. Ketahuan umurnya dong Bro. Oh sekarang masih ada kok. Itu yang dibunuh sama Yoko namanya Mongke. Iya. Mongke itu Kubilai Khan punya atasan. Iya. Iya, sejarahnya ada loh Mongke itu. Oh. Ada. Mongke meninggal dalam perang. Kenapa? Dilempar batu. Siapa yang lempar? Yoko. Ah, bukan. Yokonya fiksi. Tapi sejarah Mongke-nya ada. Ini nih seru ya. Nah, teruskan. Yuk kita lihat. Jadi kisah tadi yang Tuhan Yesus kata dalam Matius 22 itu. Itu ada di kitab Henok 15 ayat 6 dan 7. Dan ini disirat juga di Kejadian 4 ini Pak Bre, mirip-mirip ya? Enggak, yang tadi yang Tuhan Yesus mengutip kalian mengawinkan tadi. Iya. Itu tuh kutipan ucapan Tuhan di situ, itu ada di Henok 15 ayat 6 dan 7. 1 Henok 15 ayat 6 dan 7 ada di situ. Henok yang beredar sekarang ini ya? Ya nggak tahu. Jadi pertanyaan gini, ini Tuhan baca nggak? Ya Tuhan tahu. Kok dikutip sama Tuhan Yesus? Posisinya penting berarti. Mau gimana coba? Ini saya belum pernah bagi ini di seminar manapun, ini baru pertama ini. Kan dari dulu Pak Bro nolak terus. Saya tuh prinsip gini loh. Daripada nanti orang ngulik sendiri, terus dapatnya salah. Di sini saya tidak memberikan rekomendasi.
Saya cuma buka semua info. Ya, taruh di meja. Keputusan terakhir mau makan yang mana, doa sama Tuhan sendiri. Oke. Dan saya pun memutuskan, saya tuh nggak mau dipilihin orang lain. Doa sama Tuhan kita pilih. Karena makanan enak buat Pak Bro, buat saya nggak enak loh. Kecuali kanon. Kanon. Oke, Pak Bro, lanjut. jadi Pi Agung itu. Bayangkan bagaimana sekarang kita menjawab situs-situs purbakala. Ada sebuah yang namanya situs-situs. Garis bumi itu kan ada khatulistiwanya. Zaman dulu sudah ada khatulistiwa. Tapi bentuknya nggak begini. Bisa begitu. Bisa begini. Ini derajatnya semuanya pas. Saya bacakan sebentar, saya catat nih. Masih ingat nggak ada situs-situs purbakala seperti di Perakas, di Ollantaytambo, Machu Picchu? Ya, Machu Picchu. Cusco, kemudian di Dagon, di Siwa, Giza, Petra, Persepolis, kemudian di Mohenjo-daro, itu Latin semua, sampai ke, kalau tadi saya bilang sampai ke mana tuh, ke Petra, udah naik ke miringnya, miring ke, jadi khatulistiwa tuh nggak harus begini, bisa begini juga bisa. Yang penting bentuknya adalah garis yang melewati bumi. Lihat situs yang saya sebut tadi, satu garis semua, Pak. Teruskan ya. Ada di Angkor Wat. Ya, Angkor Wat. Terus di Prasvihar, terakhir Pulau Easter. Pulau Easter. Di Samudra Pasifik. Yang ada itunya, Pak. Iya, ya. Itu garisnya, itu siklus megalitik. Itu garis. Dan di bawah itu semua ada lorong rahasia. Semua situs ada. Pertanyaannya, Pak Bro yang bisa bangun, mau keliling dunia. Zaman apa itu? Kalau zamannya sekarang zaman pesawat sih, pindah pesawat bikin. Itu bangunannya semua sama, sedunia. Ada kemiripan semua. Ya. Dan gawatnya adalah itu dipisahkan oleh lautan. Lah kalau bikinnya di Semarang sama Kudus sama Blora, Pati, Brebes ya, geser lagi Tegal, Cirebon masih oke lah. Benda itu bisa sama bentuknya. Dan di bawahnya adalah lorong rahasia. Yang sama, satu garis. Itu ada yang berarti ada di bawah laut, Pak. Ya sekarang mungkin sudah hancur. Tapi konstruksinya tipenya sama. Dan semua dibangun dengan yang namanya golden number. Fibonacci itu apa ya? Angka Fibonacci. Di saham juga dipakai kok itu. Iya. Pi Agung. 22/7. Saya sampai hari ini ada satu pertanyaan soal matematika saya pengen tanya. Pi R kuadrat, luas lingkaran. Saya tanya sama guru saya waktu itu. Bu, itu Pi itu apa? 22/7. Ya ngerti, Bu. 3,14 iya tahu. Angkanya dari mana? Ya ini rumus, dia bilang. Udah dari saya sononya. ngotot, dia marah loh dia. Ya, bukan itunya saya tahu. Dari mana? Kayak luas segitiga, ya toh. Setengah P kali L, lebar tinggi setengah. Oke. Pi. Kok tiba-tiba ada pi? Pi itu apa? Karena pi berlaku untuk sebuah rumus lingkaran. Jangan tanya sama saya ya, bumi bentuknya apa. Lingkaran. Itu Pi Agung semuanya. Bisa begini, bisa begitu. Pokoknya persis ya. Dan semua situs itu ada di titik itu semua. Titik lingkaran ini. Satu garis. Yang konstruksi yang sama. Itu katanya yang ngajarin buat adalah malaikat-malaikat yang jatuh itu. Kejadian 6 tadi, Pak. Dan yang oknumnya dia, ya, jadi pemimpinnya ada 18 sampai 19 orang. Yang turun kawin sama anak-anak itu 200 malaikat. Total 200, pemimpinnya ada 19 sampai 19 orang. Dan itu semuanya akhirnya dihabiskan di banjir Nuh ya, Pak. Ya, anaknya, dianya enggak. Dianya roh ya, Pak. Dianya kan malaikat. Oh iya. Atau terus dalam cerita Henok, sorga murka.
Malaikat yang tidak itu berkata bahwa Tuhan, kami akan bereskan. Datang. Asik. Disikat semuanya, masukin ke Tartarus itu. Beles masuk. Disimpan sampai hari penghakiman. Kraken. Oh enggak, karena kalau kakek kan gini, kayak apa dam, apa kayak bodoh gitu. Kayak buka kandang ya sikat, tutup ya diam lagi gitu. Kalau ini enggak, dia bisa ini, masih bisa ini. Kan dia berarti sifatnya kan roh ya Pak Bro? Roh. Dan dia bisa mempengaruhi yang walaupun dia terkungkung. Benar nggak sih Pak Bro? Intinya begini, kita nih punya yang namanya budaya Yunani. Gunung Olympus, Zeus segala macam. Itu berita dari mana? Budaya Yunani, Romawi tidak lebih tua dari budaya-budaya yang ada di Timur Tengah. Dan budaya Henok, kitab Yudas, ayat ke-6. Bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka. Yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Berarti malaikat pernah ninggalin tempat kediaman tugasnya dong, pos penjagaan dong. Ya toh? Yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Berarti malaikat ini pergi sendiri dong. Gak diutus dong. Beda sama yang Tuhan berkata, engkau merusakkan hikmat dengan semarakmu, aku buang engkau ke bumi. Masih ingat ya? Lucifer itu dibuang. Teruskan. Dan dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman hari besar. Makanya ada malaikat jurang maut namanya Apoleon. Ya toh? Abaddon. Wahyu 9. Jangan-jangan satu dari mereka. Disimpan semuanya, dikunci semuanya. Ada yang diikat di langit. Jadi bintang itu. Kelip-kelip, pegang, diikat. Tuhan tanya sama Ayub, kalau kamu hebat, tunjukkan bagaimana cara mengikatnya. Ayub nggak tahu. Yang ikat itu kan zamannya Henok itu. Diikat semuanya. Nah, kisah itulah yang seru. Dikunci semua, diikat. Karena kan mereka ini pinter. Banjir mereka bisa tahan mungkin. Demi supaya anak-anaknya jangan sampai mati. Begitu diikat semua, wah ini yang ini 1,35 kilometer ini udah bablas. Bablas semua. Untung nggak masuk Bahtera Anu 1 tuh. Wah, kalau masuk mah rusak semua. Nah, yang menarik adalah cerita ini yang percaya siapa? Clement percaya. Clement dari Alexandria percaya. Irenaeus percaya. Tertullian setuju. Athenagoras setuju. Origen setuju. Kripsian, Hippolytus, Commodianus, Justin Martyr, dan Felix percaya kisah ini. Bapak gereja saya sebut tadi, itu bapak gereja membentuk kekristenan. Percaya. Ini baru hilang zaman Katolik Roma. Bidat, sapu bersih. Bukan cuma benda ininya, sampai orang-orangnya dihabiskan semuanya. Tadi kan ada cerita mengenai surat Henok tuh. Yang seru tuh waktu ini dibuka pertama kalinya, bilang begini. Cerita mengenai kitab Henok itu, Henok 1 ayat 1. Wah ini pembukaan tuh. Kisah ini menceritakan mengenai masa yang susah. Di sekarang dan waktu akhir. Ternyata Henok sudah cerita bahwa nanti di akhir zaman itu ada masa susah. Sampai Tuhan datang. Beberapa orang. Pak Bro, saya buka aja yuk berita. Nah ini seru nih. Gereja mayoritas itu percaya adalah premilenium. Tuhan akan datang sebelum 1000 tahun. Gitu. Kan ada yang amilenium. Ya, atau ada yang post milenium. Itu memang mereka percaya tetapi pengajaran tidak dalam. Mayoritas di gereja itu yang sekarang ada mainstreamnya adalah percaya premilenium. Premilenium kan dibagi 2. Historic premilenium alias post tribulation rapture dan dispensasional premilenium. Jadi Tuhan akan datang mengangkat itu tepat sebelum 1000 tahun. Itu yang post.
atau dispensasional adalah yang kita sebut nama pre-tribulation. Saya tahu kok, dalam dunia Kristen itu sekarang majority orang maunya premillennium. Dan makin ke sini, kondisi bumi makin begini, beberapa orang sepertinya juga mulai berpindah menjadi pemikirannya menjadi historik premillennium. Salah satunya adalah karena kitab ini, Henok. Kalau kita baca sepintas, karena itu bahasanya perumpamaan ya. Yeah. Kalau sepintas kita baca, sepertinya adalah historik premillennium. Sepintas. Tapi kita masih membutuhkan yang namanya ulik lagi, baca aslinya lagi, hubungan kaitannya. Karena Henok tuh cerita, nanti orang-orang yang pilihan Tuhan itu, saya tuh mengira bahwa orang kudus itu ya orang Israel gitu. Kalau pilihan Tuhan itu adalah orang non-Israel mungkin Kristen. Dan dia mengatakan bahwa orang pilihan orang kudus akan mengalami sebuah malapetaka yang besar sekali. Sebelum datangnya sebuah kemurahan dari Tuhan. Saya mikir, ini kalau konsep begini nih berarti rapture-nya rapture apa ini? Kalau sekilas, itu adalah historik premillennium. Kalau sekilas. Karena dia mengatakan orang kudus dan orang pilihan. Makanya kan kitab Daniel ada orang pilihan. Karena demi orang pilihan, waktunya dipersingkat. Nah, kata pilihan tuh apa? Kan nggak jelas. Karena hari itu Kristen belum ada. Keselamatan yang dijanjikan ngasa gereja pun belum terlihat. Jadi kisah ini menjadi rumit nih. Yang menarik, bro, dari kitab bahasa GS ini, diterjemahkan berkali-kali. Dibuatlah sebuah terjemahan, dibikin bukunya. Dan yang paling maju lah, nggak lengkap, tapi paling maju itu adalah yang dibuat oleh Richard Lawrence. Pakai bahasa Inggris. Jadi pertama kan pakai bahasa Inggris nih. Tadi kan bahasa GS, pindah ke bahasa Inggris. Itu Richard Lawrence, 1821. Nah, tetapi itu dianggap tidak lengkap. Terjemahan yang langsung dari Etiopianya, GS, langsung nih. Nggak lewat macam-macam bahasa dulu nih. Dipindahkan langsung menjadi bahasa Inggris itu oleh Robert Henry Charles. Dibentuk dalam sebuah tulisan, ini paling penting. Jadi ini menjadi tonggak kelak, disebar sampai semua muka bumi. Robert Henry Charles, Inggris. Tahunnya 1906. Oke. William Seymour Azusa Street kapan? Itu tahun 1906 adalah cerita kitab Henok 1 dari Ethiopia dibentuk dalam edisi yang paling penting, bukan paling lengkap, paling penting, yang kelak menjadi dasar penyebaran sampai ke seluruh muka bumi oleh Robert Henry Charles di tahun yang sama. Pencurahan Roh Kudus di Azusa Street oleh William J. Seymour terjadi 1906. Dan ini menyebar besar sampai ke dunia 1912. Bersamaan dengan jalannya pencurahan Roh Kudus beritanya. Ingat, 1906 bergerak ke muka bumi. Banyak gereja berbalik, berubah menjadi gerakan Pentakosta, termasuk Church of God yang paling gede, stream paling gede. Ya kan ada Assembly of God, Foursquare Gospel sama Church of God. Yang kalau GBI kita ini acuannya afiliasinya adalah Church of God. Itu menjadi Pentakosta. Kalau nggak salah 1911. 5 tahun setelah Kejadian. Ya. Dan buku ini menyebar sampai ke muka bumi. Tambah setahun kemudian. Dimulainya sama. Orang bilang, lah kok bisa? Ini kebetulan? Coincidence? Nggak tahu saya. Bisa jadi dia terinspirasi dari itu. Nggak tahu. Tapi bukunya ada. Cuma nggak di kanon.
Pak Bro, sedikit. Kalau dia terinspirasi, kan tadi ada 5 pasal, ada 5 buku ya. 5 bagian. 5 bagian, oke. Terinspirasi yang dari mana ya Pak Bro? Yang mana? Si tadi itu, gerakan Pentakosta. Oh enggak, jadi gini. Saya nggak bilang siapa menginspirasi siapa, tidak. Jadi gini. Geraknya buku Henokh menyebar dari bahasa asli ke seluruh muka bumi, itu bersamaan dengan momen itu. Tapi bukan momen itu tercipta karena jadi, buku ini. apa siapa nebeng siapa, enggak, saya nggak tahu. Oke. Tapi tahunnya sama. Coincidence kebetulan, ayolah. Jadi kalau saya sekarang cuma yang masih mengganjal PR cuma satu. Apa tuh Pak Bro? Dari mana kita tahu bahwa buku Henokh yang Anda dan saya baca ini adalah terjemahan dari tulisan asli? Bisa tuh? iPad Good aja ada yang ngikut-ngikut. Pokoknya kalau nggak ditayangkan di sini berarti belum serak ya? Belum serak. Jadi PR cuma satu sekarang. Yang beredar itu tuh bener-bener ada koreksi-koreksinya atau salah total. Nggak ada yang tahu. Tapi ini sudah beredar. Udahlah zaman sekarang mah langsung pakai digital book aja lah. Yeah. Ya. Cuma kan ada pasti ngerti gini, ini asli nggak ya? Ya, soalnya yang di marketplace dijual itu yang translate orang Indonesia Pak Bro. Ya betul. Oh sekarang sudah menyebar pakai bahasa Indonesia, udah lama itu. Nah itu menggunakan pakem yang mana, maksudnya dasar yang mana dia mentranslate? Harusnya Inggris ya. Siapa yang pakai bahasa sarjana bahasa Ibrani bejibun di Indonesia. Tapi kalau bahasa GS Ethiopia nggak jamin saya. Loh, kita ini mencari orang Indonesia yang paham bahasa Thailand dan lancar untuk ngajar di S2 saja. Untuk accounting, nggak ada loh. Dan jangan lupa Pak Bro, saya itu pernah bikin iklan untuk bahasa luar. Orangnya bener-bener cengkoknya beda Pak Bro. Iya. Jadi banyak faktor yang membuat itu. Jadi kalau sudah mulai alih bahasa, lebih baik tuh kita mendapatkan penggunaan kata-kata juga bisa beda kan. Kayak tadi saya bilang, orang pilihan sama orang kudus. Waduh. Kata orang kudus di Daniel. Maka aku melihat ada seorang kudus. Bahasa aslinya adalah akuntan, penghitung ajaib, observer, pengamat. Jadi ini letaknya di sini. Yang ini di sini. Kalau bukan rencana sorga, manusia tahu dari mana sih? Itu malaikat-malaikat itu yang naruh kayak gitu, yang ngajarin itu. Makanya kenapa secret society segala macam ya, penggunaan posisi-posisinya harus tepat semua. Derajat lintang busurnya tepat semuanya. Dan hampir mustahil dong di seluruh bangsa ini ada orang pada zaman itu menggunakan yang namanya situs-situs yang kemajuan teknologinya. Kayak orang bilang suku Maya, Aztec. Kok teknologinya tinggi sekali sih? Kan nggak mungkin manusia sama manusia itu. Ya banyak orang bilang itu kata alien kan. Justru Henokh menceritakan itu. Hebat itu gini. Pertanyaan kita jawab sama Henokh, buku Henokh. Dia mengajarkan manusia mengenai membuat obat. Mencampur ini. Mengawinkan silang. Kan nggak boleh sama Tuhan. Dikawinkan silang yang ini hasilnya pasti bagus begini. Kalau mau termasuk yang namanya perbintangan, zodiak, astrologi, semuanya diatur. Nih bintang ini untuk ngelihat arah mana. Ini artinya apa? Peredaran, pusatnya. Itu sudah ada zaman itu. Henokh yang bikin semua. Lengkap itu jadinya. Waktu itu Henokh menulis, dia dapat inspirasi langsung dari Tuhan, Pak. Loh kalau Henokh kan jelas. Makanya saya bilang, kalau Anda dekat sama Tuhan yang intim saja titiknya sampai di sana, kok sepertinya terlalu kurang dalam gitu loh. Iya. Oh kita berteman aja tuh kan bisa mempengaruhi keilmuan kan? Betul. Iya. Bukan cuma kita bangun sebuah hubungan, tapi adalah sebuah kedewasaan, karakter, itu pola pikir, kan itu dibangun. Henokh tuh dibangun begitu. Makanya saya tahu kenapa Salomo tuh benar-benar top sekali. Dia di Indonesia belajar itu. Dia menemukan itu. Udah bibitnya bagus. Bibitnya bagus,
memang orangnya takut Tuhan waktu muda kan, dia dapat itu sekalian. Dan dia sembunyikan itu di Ethiopia. Dan waktu itu dia bingung cari gitar, tanya Tuhan. Nah iya, mungkin gak ada gitar. Iya. Gak ada gitar. Kalau kita bilang Daud, enggak, Daud tuh perang kok. Nah setelah itu siapa lagi? Hizkia yang dapat. Uzia kan bangun. Iya. Dan setiap raja-raja yang menemukan ilmu itu, digoyang kerajaannya. Nah, Pak Bro, malaikat tadi kan udah. Apakah persetanan itu juga ada di sana? Kalau ini beda. Jadi iblis itu kan jatuh kejadian sebelum pertama. Iya. Jatuh. Merusak segala hal. Gitu. Dan tidak ada ilmu yang dibagikan oleh dia. Nggak ada ilmu yang dibagikan. Oh, dia rusak kok. Dia memberontak dan rusak kok. Ilmu apa yang bisa dibagikan oleh iblis? Lihat waktu ini ngomong sama Hawa. Dia cuma menambah membalik-balikan saja. Pintar bicaranya saja, tapi nggak ada keilmuan di sana. Kalau yang malaikat jatuh ini yang mentransferkan rahasia sorga, tapi dengan cara yang salah. Akibatnya apa? Orang menjadi lebih hebat, merasa jumawa segala macam, kemudian membuat kekacauan. Tingginya segitu ya. Saya pikir itu isinya jutaan orang, bisa habis semua. Enggak. Cuma 200 kok. Yang malaikat itu mengawini ini perempuan, anaknya paling jumlahnya paling ya sekitar 200 itu atau 400 itu. Sedikit sih. Makan orang. Iya, kanibal. Ukurannya. Dia makan orang. Dia membuat, kalau saya bilang obat-obatan, jangan bilang obat-obatan ini ya, obat-obatan drugs. Iya. Obat-obat keras. Jadi fly gitu. Mencampur ini, menggubah musik-musik. Tuh kan. Jadi sebenarnya yang merusak itu tuh kloter kedua. Malaikat ini ya, bukan kloter yang pertama kedua itu membuat manusia menjadi melawan Tuhan dengan cara-cara yang membuat semua yang di muka bumi ini teknologi. Kenapa sih kita harus sekarang yang namanya art, bisnis, kemudian church, D itu apa ya? E education, kemudian F to family, 7 gunung G, apa, Bro? Government. Itu semua itu udah dikuasai oleh ilmu ini. Sehingga yang belajar ngerasa Wah, ini hebat dan mantap. menantang Tuhan. Iya. Berasa nggak butuh Tuhan, gitu loh. Ya endingnya sama. Ini kan kuasa gelap semua. Nah nanti begitu sudah dibuang sana, join lah itu, join semua. Jadi ini konsep kloter kedua. Sama konsepnya, pengerusak ide, gitu ya pertama. Makanya Adam itu kan ilmunya murni, diturunkan pelan-pelan. Pak Bro, tadi kan kloter kedua ini ayatnya tadi meninggalkan pos. Artinya memang dia udah ada di pos itu. Membelot gitu. Bukan, terpikat sama anak manusia. Adam itu kan manusia. Mereka ngelihat Adam tuh enak loh. Aku sama manusia, lebih hebat manusia. Aku ini cuma malaikat. Mereka manusia. Makanya malaikat gak serba tahu loh. Dia cuma jago di pos itu. Iya, yang Pak Bro cerita. Petrus berkata kan bahwa hal-hal yang ingin diketahui para malaikat. Yang ingin diketahui para malaikat. Berarti dia nggak tahu apa-apa. Hanya tahu bagian itu aja. Iya. Dicerita. Dan dia jealous lihat Adam yang dibentuk oleh Tuhan, diajar semuanya. Lihat hasilnya bagus-bagus ya. Anaknya cantik semua. Iya. Ya, dia pengen seperti itu. Ya masuk sana. Jadilah kehancuran. Bukannya hasilnya baik, tambah ancur-ancuran muka bumi semuanya. Kekerasan memenuhi, cenderung hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, dan Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Karena udah ikut itu semua. Penyembahan pagan berhala, penyembahan bintang-bintang, semua yang ngajarin mereka. Dan ada yang sekarang itu tersisa adalah karena mereka itu semua ya Bapak. Ya. Nah cerita ini baru muncul karena kitab Henokh. Kalau nggak ada, kita cuma berhenti pada yang namanya kuasa gelap sama orang kudus. Jadi penjelasan kenapa sekarang ada begini kurang... Oh enggak, penjelasan ini hanya bisa menjawab kejadian 6. Gitu. Ini udah, kejadian 6 ini aja sudah. Alternatif sebuah jawaban. Kalau Anda merasa bahwa saya mau ambil yang atas aja Pak, yang tadi yang awal, yang ini enggak, ya enggak apa-apa, potong aja, ambil yang atas aja. Tapi saya beritahu bahwa Petrus
Yudas, Tuhan Yesus Semuanya. mengutip kitab Henok. Henok yang benar ya, nggak tahu Iya. Henok yang mana loh ini. Iya. Nah Pak Bro, tadi bicara tentang ilmu angkasa ya Pak Bro. Di Mangkasa ya. Ya, apa namanya tadi situs-situs dan segala macam. Saya tuh ingat Pak Bro, pernah menemukan satu cerita di internet. Ada yang namanya Jayapura Wall Yang di bawah laut. di bawah laut Pak Bro. Tingginya 2 meter. Sepanjang berapa kilo gitu saya lupa. Itu orang kan bingung. Apa mungkin itu tadi yang Pak Bro bilang lorong? Mungkin, atau juga mungkin itu karena kalau mau bilang air laut, kok nggak surut-surut kan gitu ya. Ada yang bilang Indonesia ini Atlantik. Iya, ada yang bilang begitu. Nah, penjelasan itu nggak akan berhenti. Nggak pernah masuk di kepala kita. Endingnya adalah ada peradaban sebelum hari ini. ya, Tapi kalau kita belajar begini, ini kan yang saya ngomong baru kulit sekali nih. ya, Kan kalau tadi bicara soal situs, banyak situs loh. iya. Memang jangan-jangan itu adalah yang diajarkan sama mereka itu. Nah kalau bisa lewat laut segala macam sampai ke ujung-ujung yang sana dibangun, kok bisa sama semua? Kan konsepnya satu. Arsiteknya bikin Iya, iya, gambarnya kan satu. iya. Jangan-jangan itu di situ. Karena itu yang terlihat bangunan tembok itu rapi sekali. Iya. Dan itu kalau lihat yang tadi saya sebutin itu, yang ada di Amerika Latin, Ya itu kan rapi sekali itu. sejenis begitu Pak Bro. Gimana orang bisa menciptakan kalau makanya akhirnya orang wah nih jangan-jangan alien zaman dulu. Jadi Pak. ada yang garisnya begini, Mm-mm. ada yang begitu. Ada yang begitu. Dan ini satu lingkaran. Satu garis aja gitu seperti itu. Kemungkinan bisa jadi oke. Pak Bro, di luar dari tadi Pak Bro, ada lagi Pak Bro di Henok. Pak Bro. Itu aja mungkin. Jadi saya tadi tutup dengan cerita bahwa tahun yang sama. Nah, ada hubungannya apa Pak Bro dengan akhir zaman? Henokh dan akhir zaman. Di kitab Henok, kita kehilangan cerita. Bahwa endingnya Tuhan itu akan memanggil 70 malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga waktu. Karena mereka pernah, tanda kutip, tidak menyelesaikan tugasnya. Ini nggak jelas sampai sekarang. Dari sini juga kemudian kita jalan lagi mengenai yang tadi saya cerita. Akan ada malapetaka-malapetaka besar itu. Kalau ditanya, apa urusan akhir zaman sama Henok? Yang paling jauh ya kalau saya buka Henok 1 ayat 1. Nuansanya sepertinya adalah post-tribulation. Dari sudut pandang Henokh. Jadi Henok nggak bilang apa-apa. Dia cuma cerita saja. Dari kata-kata yang dibaca terjemahannya, ya saya kan bilang, ini faktornya banyak nih. Ya. Kalau bukunya salah ya salah, terjemahannya salah ya salah. Ya, betul. Atau penggunaan kalimatnya nggak tepat, kata nggak tepat. Kalau sampai salah ya salah. Dari situ nuansa pertama yang masuk ke hati saya lihat. Wah kalau gini yang namanya orang pilihan kena, yang namanya orang kudus kena. Karena itu yang namanya batu-batu itu ada. Kok sepertinya nuansanya post-tribulation. Tapi saya juga berpikir bahwa jangan-jangan ini ada sebuah hal yang belum terbuka. Contoh, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan datang tepat sebelum 1000 tahun dimulai, Tuhan akan pengangkatan, terus datang kan? Itu jaraknya berapa lama? Apa nempel sehari gitu? Kalau nempel sehari ngapain naik dulu sih? Iya. Nah, itu nggak ada penjelasan sampai sekarang. Jadi pelajaran-pelajaran gini nih, seringkali di kelas itu kita berhenti. Ngambang udah. Ngambang. Kalau mau dijelasin lagi, alasannya selalu adalah, udahlah, nggak usah dijelasin lagi, nanti malah ribet. Tapi kadang-kadang itu esensi. Karena gini, kitab yang satu ini harus dibuka sedalam mungkin. Dan saya tahu bahwa kita berkata bahwa di akhir zaman nanti meter akan dibuka. Pengetahuan bertambah kan. Jadi saya juga masih bertanya bahwa, apa iya kalau post itu berarti Tuhan pengangkatan terus turun lagi? Ada yang bilang, itu jaraknya 30 hari. Ada yang bilang itu. Tapi kan ini masih, sebelum saya mau masuk ke sana, kita harus yakin dulu Henoknya benar apa salah.
Iya. Sementara Menggunakan Henokh yang mana gitu kan? iya, ya kecuali kita udah yakin dulu nih, Henokh yang beredar yang Anda pegang, saya pegang sama semua. Yuk duduk sama-sama kita bahas per ayat. Jadi kelas kecil bahasnya ayat ini doang. Jadi orang bilang nggak bahas kita malah bahas itu. Karena saya kaget sekali loh, bapak-bapak gereja level generasi kedua ya, bukan generasi pertama, generasi kedua, sampai zaman Roma Katolik semuanya terima ini. Karena mereka haus mencari tahu, nggak ketemu, terus tiba-tiba alternatif kok cocok. Iya. Ada pembenaran melalui kayak tadi Yudas, Tuhan Yesus sendiri menggambarkan. Setelah itu baru hilang kan? Dihilangkan mungkin. Nggak tahu. Jadi kita harus buka lagi hasil konsili. Konsili Nisea, konsili Laodikia, konsili harus dibuka lagi semuanya. Cuma hari gini ya, udah kerja zaman pandemi, COVID begini, terus kita mau buka begini, ya kalau yang suka ya suka aja. Belum nanti kita ngukurin itu Pak Bro, jarak daun. Oh, saya udah. Dan bener semua, bener. Iya. Daun apa aja sama. Daun apa aja sama, ayo daun mau apa kecil, aja. mau gede. Iya, mau daun salam juga boleh, daun jambu boleh, semuanya keluarin aja. Di dunia ini semuanya dalam perbandingan. Sama semuanya. Pi Agung namanya. Luar biasa, itu cuma Tuhan yang bisa begitu. Sakti ya. Mau bilang apa? Coincidence kebetulan? Ada gitu. Lagi. Cocok logi. Hitung sendiri saja. Kira-kira gitulah Pak Bro. Jadi, dan kemudian 7 malaikat dikirim untuk membereskan ini semua. 7 malaikat itu yang kita kenal kelak sekarang dengan nama malaikat utama, Archangelos. Di 2 di antaranya kita sudah kenal namanya, Gabriel dan Mikael. Masih ada 5 lagi. Nggak dibuka tuh Pak Bro? Ada namanya, ada semua. Nggak mau diterangin juga sekarang? Enggak, jangan udah. Namanya aneh-aneh semua. Tapi bagus-bagus namanya, walaupun agak aneh sedikit ya, tapi bagus. Nah, jadi kalau begitu, kesimpulannya adalah kalau apa yang tadi di-sharingan Pak Bro, Henokh itu adalah, kan Pak Bro selalu bilang bahwa Alkitab yang dipegang adalah... Sebentar. Ada orang lumpuh, 38 tahun. Kalau kolam ada malaikat turun, bikin air, masuk. Teologi mana? Taurat nggak ada. Petrus, malaikatnya bro. Itu Petrus, malaikatnya bro. Rode. Teologi dari mana? Ada banyak cerita soal malaikat yang ada di PB, nggak ada di PL. Lalu PB ngambil dari mana? Jawaban terbaik adalah mereka punya kitab tertentu yang kita nggak baca. Iya dong? Iya. Wah, kalau ngomong sama Pak Bro ini mantep. Padahal kita sekolahnya sama. Ini pasti punya buku tertentu nih. Nah, sama. Jangan-jangan buku itu nggak turun sama kita. Kemungkinan buku itu salah satunya adalah Henokh. Masih banyak loh Pak Bro. Di rumah masih banyak yang bukunya. Jadi kita bahas lagi yang lain. Nah, terserah Pak Bro saja. Yang seru-seru aja lah. Hari gini kan kita butuh yang seru-seru sedikit lah. Biar lebih happy karena ngelihat kondisi ya. Iya. Tapi yang penting 66 pegang dulu nih. Kanon ya, 66. Ini kuat. Iya. Udah ini kuat, baru cari suplemen. Ini kuat dulu. Dan saya berdoa, teman-teman semuanya pegang Alkitab. Ya. Pegang Alkitab dan doa sama Tuhan. Pendapat hari ini adalah sebuah alternatif yang ditawarkan dalam siaran hari ini. Iya. Tapi ingat bahwa kita harus tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Ya. Kalau nggak tahu gimana cara tanyanya, ikut kelas kecilnya yang di Bandung Bro Vino. Oke, itu saja. Oke Pak Bro, kita sudahi pembahasan tentang Henokh. Kalau nanti tiba-tiba Pak Bro mau bahas lagi, kita open. Biasanya kan kemarin nggak mau, sekarang kebuka. Kita doakan. Tergantung makan siangnya. Kalau enak ya saya buka. Oke Pak Bro, karena ya. tadi kita bicara tentang malaikat segala macam, mungkin hari ini kita bisa berdoa buat para pemirsa tentang kelepasan dari kuasa-kuasa itu Pak Bro. Yuk. Ya. Kita berdoa, Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang kami alami sampai hari ini. Selangkah demi selangkah kami maju, mengerti banyak hal, kami tahu ini mutiara tersembunyi. Kami tahu bahwa Engkau memberi kami anugerah yang besar, keselamatan, dan menembus dengan darah yang penuh dengan kuasa.
menjaga menuntun kami untuk terus dikuduskan sampai mengalami pemuliaan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap pemirsa yang menonton acara ini dan siaran tundanya nanti, yang masih terikat secara sadar dan tidak sadar dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang mungkin terpikat dengan cara-cara tipu daya kuasa kegelapan dengan tidak sadar mulai menjauh daripada Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah kuasa daripada Tuhan Yesus menerangi hati setiap kami, Roh Kudus mencengkeram, sehingga setiap hati kami menjadi damai, penuh sukacita, penuh hikmat daripada Tuhan, dan hanya yang murni akan mengalir. Dan semua hubungan-hubungan dengan kuasa kegelapan yang sempat dibangun sadar-sadar tidak sadar, diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, dan hati yang melekat untuk mencari Tuhan terus ditambahkan hari demi hari demi hari demi hari. Dan biarlah hati yang terus mau mencari Tuhan, belajar lebih lagi, terus Tuhan tunjukkan arah dan tuntunannya. Terima kasih Roh Kudus, mencengkram umat-Mu semua dan kami semua di tempat ini dengan kasih yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami kelepasan sama-sama boleh berkata. Amin. Amin. Gitu Pak Bro. Terima kasih Pak Bro. Sama-sama. Buat pembahasan luar biasa. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Kul Menyembah akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.